Sebelumnya, selama satu setengah jam ke depan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Erwin Andika. Saya bagian dari Konsultan Politik Politician Academy. Saya Brand Director di Kalimantan Barat. Nanti selama satu jam setengah ke depan akan mencoba menemani diskusi pada hari ini. Karena ini temanya pemuda, kita harus semangat. Saya coba menyapa, selamat datang, dan terima kasih kepada para narasumber pada sesi pertama ini. Ada Mas Yosi Mokalu, hadir Mas? Selamat pagi semua, selamat pagi Mas Erwin, selamat pagi Pak Ya, Bonggas, terima kasih Mas Yosi telah hadir. Dan ada salam Mas salam Dimas Sumpah Pemuda. Oki Nugroho, hadir Mas Dimas? Mas Dimasnya masih OTW. Masih OTW, oke Mas Dimas. Sip. Dan ada Mas Asep Kambali. Mas Asep Kandali, sudah hadir Mas, Mas? ya, Mas Asep Kambalinya juga lagi OTW, jadi OTW, mungkin oke. kita nanti bisa tunggu beberapa menit, 2 apa 3 menit Baik lagi Coach. sambil menunggu mereka. Dan Mas Erwin. narasumber kita nanti salah satunya juga adalah Coach Bonggas Adi Chandra, Halo, selamat Direktur pagi. dari Politician Academy. Ya, selamat Hadir. pagi. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Selamat Salam hadir sejahtera Coach. untuk kita semua dan salam Sumpah Pemuda. Salam Sumpah Pemuda, betul Coach. Jadi ini pas bertepatan 97 tahun dari Sumpah Pemuda ya Coach ya. Ya, Jadi ini inisiatif dari Konsultan Politik Politician Academy untuk mengadakan Festival Politik Sumpah Pemuda. Baiklah, untuk kesempatan pertama mungkin kita akan memberikan kesempatan kepada Coach Bonggas Adi Chandra untuk memberikan sambutan terkait dengan kegiatan pada hari ini. Waktu dan tepat kami persilakan Coach. baik, terima kasih Mas Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini sambil kita menunggu Mas Oki dan Kang Asep gitu ya. Jadi eh, saya akan sedikit welcoming teman-teman. Eh, Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Saya ingin mengutip quotes yang bagi saya menarik sekali dari George Santayana. Ini penulis Spanyol Amerika. Dia mengatakan seperti ini. Those who forget history will condemn to repeat it. Mereka yang melupakan sejarah akan dikutuk untuk mengulangi sejarah itu sendiri. Nah, ini menarik sekali, kata-kata menarik sekali. Ya, artinya kita harus selalu senantiasa belajar dari sejarah untuk tidak jatuh di lubang yang sama, untuk tidak jatuh di peristiwa yang sama, untuk tidak dikutuk mengulangi peristiwa di masa lalu. Ini menarik sekali karena kalau di Indonesia kita ada istilah juga dari Presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno yang mengatakan jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dan kenapa ini kami lakukan, Politician Academy menginisiasi kegiatan ini, intinya itu untuk mengingat kembali peristiwa 97 tahun yang lalu, tapi bukan cuman sebagai bagian dari sejarah, tetapi kemudian merefleksikan apa impactnya bagi kita sekarang gitu. Dulu kita 97 tahun yang lalu, 28 Oktober 1928, anak muda bersumpah untuk satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air tumpah darah Indonesia. Nah sekarang di 2025 kita mau bersumpah untuk apa dan untuk siapa? Ini bagian yang kita perlu refleksikan bersama gitu. Karena bagi saya, anak-anak muda sekarang harus bersumpah untuk bisa memberikan kebermanfaatan kepada sekelilingnya, kepada sekitarnya. Harus bersumpah untuk bisa mempertahankan integritas demi kebaikan bangsa ini. Harus bisa bersumpah untuk memberikan yang terbaik dalam versi dirinya supaya kemajuan itu tercapai. Ya, kalau kita tidak berpikir mengenai kemajuan bangsa, kita berpikir untuk kemajuan dan prestasi yang kita bisa raih sendiri. Mungkin itu poin pertama yang saya ingin kita sama-sama untuk refleksikan. Yang kedua, berkaitan dengan kalau kita ingat kembali 1928,
tokoh-tokoh yang pada waktu itu tergabung di dalam kelompok-kelompok bangsa seperti Yong Celebes, Yong Borneo, Yong Java, semua kelompok-kelompok masyarakat budaya etnis di Indonesia, mereka itu berkumpul di Kongres Pemuda kedua di tahun 1928, usianya masih sangat muda sekali. Ya, saya ambil contoh Muhammad Yamin. Itu usianya pada waktu itu masih 25 tahun. Aka Gani, 23 tahun. Kemudian Amir Syarifuddin, pada waktu itu usianya baru 21 tahun. Dan kemudian yang juga sangat mengena bagi saya, seorang pemuda memainkan ilustrasi biola di tanggal 28 Oktober 1928, instrumen tanpa lirik, ya. Beliau adalah Wage Rudolf Supratman yang kemudian menjadikan ilustrasi dan lagu tersebut sebagai lagu kebangsaan kita. Itu waktu itu W.R. Supratman umurnya masih 25 tahun. Jadi kalau kita lihat di 1928 betul-betul para pemuda ini bergerak bersama untuk bersumpah bagi satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah tumpah darah. Dan setiap pergerakan di bangsa ini dimulai dari gerakan pemuda. 1928, 1908 sebelumnya, 1928, 1945, 1966, 1998. Semua gerakan pemuda. Tapi kalau kita lihat sekarang, banyak sekali anak-anak muda yang merasa bahwa, wah, kalau urusan politik kita serahkan kepada yang lebih tua. Kita serahkan kepada yang lebih senior. Kita serahkan kepada orang, saya kan belum berpengalaman, saya kan nggak mempunyai jaringan network, saya kan nggak memiliki modal dan lain sebagainya. Jadi yang dipilih atau yang menjadi eh, fokus itu adalah kendala-kendala politis lainnya gitu ya dalam maju dan terjun ke dalam dunia politik. Nah ini kita mari bedah bersama karena kalau menurut saya kalau kita menganggap semua urusan bangsa ini diserahkan kepada yang lebih senior, ya itu sama aja kita mengingkari sejarah yang tadi kita udah sebutkan ya. Soekarno sendiri mendirikan PNI itu umur 26 tahun. Bayangkan, mendirikan partai politik besar di usia 26 tahun. Eh, Bung Hatta mendirikan pergerakan Indonesia di Belanda pada waktu mereka bersekolah itu di umur 28 tahun. Jadi banyak sekali eh, contoh founding fathers yang justru anak-anak muda. Kenapa kita sekarang kok kelihatannya kalau masalah politik kita serahkan kepada generasi yang lebih senior. Nah, dalam rangka inilah saya ingin berusaha untuk mari kita coba merefleksikan kembali gerakan kepemudaan ini supaya arah dari gerakan pemuda ini bisa baik dan sesuai seperti yang kita inginkan. Nah, kebetulan Mas Dimas Oki juga sudah bergabung. Tinggal Mas Asep kembali ya. Saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia. Ini di Google Form kemarin yang daftar sampai 225 ya. Mudah-mudahan nanti makin ke tengah makin panas, makin hot. Kemudian berterima kasih sekali kepada para narasumber ya Kak Yosi yang jadwal panggungnya sedemikian padat tapi kalau berbicara mengenai pemuda selalu menyempatkan diri. Mas Dimas Oki juga luar biasa ya, anak muda yang berdiri di garis terdepan untuk menginisiasi anak muda lainnya untuk maju. Kemudian ada Kang Asep Kambali. Kang Asep Kambali ini historian sejarah yang dulu mungkin wilayah ini yang menyentuh adalah orang-orang tua. Tapi Kak Asep berhasil memberikan makna baru bagi sejarah dan mendirikan komunitas historian ya bagi anak-anak muda di seluruh Indonesia. Kemudian nanti di sesi kedua itu perempuan-perempuan cantik, perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan pintar yang saya taruh di sesi kedua nanti itu luar biasa. Ada anggota DPRD, anggota DPD RI, ada yang menjadi anggota DPD pada usia 26 tahun. Ada yang berusia 27 tahun waktu pertama kali terpilih. Kemudian ada Mbak Novita, kemudian ada aktivis Perludem Mbak Ninis, kemudian ada Mbak Angki. Ya, sayang sekali Mbak Angela Ketum Perindo berhalangan hadir karena ada acara di Bandung.
tapi beliau kemudian menugaskan Mbak Angki ini. Mbak Angki ini juga luar biasa, pernah menjadi staf khusus Presiden Jokowi di periode lalu. Beliau nanti akan bicara di sesi kedua. Dan sesi ketiga juga nggak kalah hebatnya. Ya, para ketum dari gerakan-gerakan pemuda, ada HMI, ada GMNI, Mas Bagas, ada Mas Arjuna, kemudian ada Syafi'i, pemuda yang aktif sekali di panggung bisnis dan politik. Kemudian eh, banyak lagi yang lainnya, dan nanti mereka akan sharing langkah-langkah dan kemudian refleksi mereka terhadap Sumpah Pemuda. Mas Erwin juga terima kasih sudah bersedia menjadi moderator di acara ini. Saya yakin acara ini akan jadi menarik sekali dengan banyaknya pandangan dan refleksi dari teman-teman yang sudah berkecimpung dan sudah masuk terjun ke dalam dunia politik. Baik, itu terima kasih Mas Erwin untuk kesempatannya memberikan sambutan. Silahkan kembali ke Mas Erwin lagi. Oke, terima kasih Coach Bonggas atas sambutannya. Jadi kita mulai kegiatan sesi pertama kita ini. Temanya sangat menarik ini Coach, pilihannya. Gerakan Kepemudaan sebagai Penjaga Nilai Demokrasi. Ya, kita kalau bicara tentang sejarah kemerdekaan bangsa ini tentu tidak lepas dari namanya pemuda begitu. Bukan hanya tahun 28 Coach, tapi setelah tahun 28 itu juga kita sangat ingat peristiwa yang sangat fenomenal, yaitu yang kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok gitu Coach. Ya. Kalau tidak karena ada pemuda, mungkin tidak jadi merdeka kita Coach pada zaman itu. Jadi istilahnya waktu itu ada bahasa penculikan Soekarno, tapi sebenarnya bukan penculikan, tapi mengamankan Soekarno dan Hatta pada saat itu, karena pada saat itu kan 15 Agustus 1945 itu Jepang menyerah pada sekutu, dan ditakutkan Indonesia malah tidak merdeka kalau tidak diamankan begitu, malah justru diserahkan ke sekutu begitu. Jadi pemuda sangat berperan di situ dalam mengamankan kegiatan itu pada saat itu. Nah ini jadi fenomena, dan itu fakta yang sejarah begitu Coach ya, yang telah terjadi. Nah pada hari ini kita mengetahui bersama bahwa ada namanya di Indonesia itu bonus demografi Coach. Lebih dari 52% penduduknya adalah anak muda di bawah usia 35 tahun. Jadi Gen Z ya, istilahnya Gen Z kini malah di pemilu 2024 kemarin itu jumlah pemilih dari Gen Z ini mendominasi, yaitu lebih dari 56% dari total pemilih di pemilu 2024. Sangat luar biasa kalau kita lihat dari angka-angka tersebut gitu. Artinya bahwa masa depan demokrasi di Indonesia itu benar-benar ada di tangan anak muda begitu. Tapi di sisi lain banyak juga survei atau berita mengatakan dari LSI atau Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa pemuda ini lebih banyak apatis terhadap isu-isu politik formal gitu. Banyak yang tingkat kepercayaan terhadap para partai politik dan politisi itu sangat rendah. Ini fakta yang berdasarkan hasil survei. Nah ini kondisi ini kan menjadi kontradiktif gitu ya, menjadi alarm juga. Bagaimana caranya generasi muda pada hari ini tetap peduli dan kritis, tapi juga konstruktif gitu dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Nah, disinilah gerakan kepemudaan menjadi kunci, mulai dari gerakan berbasis sejarah, ekonomi kreatif, literasi digital, hingga advokasi sosial. Semua punya peran untuk membentuk ruang demokrasi yang sehat dan berkeadaban. Kita ingin melihat bagaimana anak muda bisa menjadi agen of change yang bukan hanya vokal di media sosial, tapi juga aktif di ruang-ruang yang nyata. Ini sangat menarik sesi yang pertama ini dan sesi berikut-berikutnya. Jadi untuk membahas tema gerakan kepemudaan sebagai penjaga nilai demokrasi, hari ini kita sangat beruntung sudah hadir 4 sosok inspiratif yang bergerak aktif dalam memperkuat karakter nasionalisme dan kesadaran politik anak muda. Saya ingin memperkenalkan yang pertama ini yang saya sangat kenal, karena ini saya masa-masa remaja saya aktif begitu melihat wajah beliau. Ini ada Mas Yosi Mokalu. Ini mungkin di CV-nya adalah pendiri nasionalisme radikal yang kreatif menggaungkan semangat cinta tanah air. Tapi saya pribadi mengenal beliau sebagai
artis dari Project Pop ya Mas ya. Ya, yang karya-karyanya sudah hafal di telinga saya karena saya juga kebetulan alumni Bandung Mas, dulu di SMA 3 Bandung. Jadi saya hidup dengan karya-karya Project Pop pada saat itu begitu. Jadi saya muka Mas Yoki ini sangat hafal begitu. Nah, dan ada juga nanti Mas Dimas Oki Nugroho, penggagas akar rumput strategik yang fokus pada partisipasi publik, serta Mas Asep Kambali, pendiri komunitas Historia Indonesia yang berhasil membuat sejarah terasa hidup dan relevan bagi generasi sekarang. Untuk itu, mari kita sambut keempat narasumber hebat kita dan bersama-sama menggali bagaimana gerakan kepemudaan bisa menjadi benteng terakhir bagi demokrasi di Indonesia. Untuk kesempatan pertama, kami persilahkan kepada Mas Yosi Mokalu untuk memberikan paparan 3-5 menit. Untuk Mas Yosi Mokalu, kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Sorry, Mas, Saya sebelumnya Mas Yosi nanti menanggapi terkait temanya Mas ya, tema gerakan kepemudaan sebagai penjaga nilai demokrasi ini menurut Mas Yosi Mokalu seperti apa begitu? Terima kasih Mas. ya kalau saya ingin mengapresiasi terlebih dahulu buat yang sudah hadir di sini, anak-anak muda yang punya kepedulian, karena memang kalau kita ingin terjun langsung, melengkapi diri kita dengan berbagai macam pembelajaran adalah baik, sehingga keterlibatan kita tidak hanya penuh dengan pendapat subjektif, tetapi juga kita mau belajar supaya sebagai rakyat kita dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, terima kasih buat Politician Academy yang sudah mengadakan acara ini. Saya melihat ternyata acara Zoom, acara secara online, talk show secara online, atau apapun itu ya, diskusi secara online ini masih banyak sekali peminatnya. Saya melihat kolom chat ini banyak sekali teman-teman muda dari berbagai daerah. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya pagi-pagi, belajar sama-sama mendengarkan. Ini pasti juga nanti kita boleh mendengarkan pendapat mereka ya, dalam bentuk apakah itu tanya jawab atau mungkin di kolom chatnya, saya kurang tahu, nanti saya serahkan sama panitia aja. Tapi menanggapi dulu temanya, sebenarnya saya banyak setujunya dengan Kak Bonggas ini karena bukan karena kami berdua berasal dari fakultas yang sama dan angkatan yang sama. Kami berdua dari Unpar FISIP HI ya 89. Tetapi sejarah sendiri yang membuktikan bahwa betul adanya gerakan anak muda itu sering sekali menjadi tonggak sejarah. Makanya saya pikir memang gerakan anak muda itu kalau dikatakan penting untuk menjaga nilai demokrasi, bukan saja penting, sangat penting malah mungkin ya. Coba kita lihat dari dulu tadi sudah diutarakan ya, ada Rengas Dengklok, ada Sumpah Pemuda, jangan lupa juga reformasi. 98 yang masih terkini, itu motornya mahasiswa ya. Semuanya digerakkan oleh generasi muda yang peduli. Tapi memang kenapa acara seperti ini perlu sering diadakan atau diselenggarakan? Karena tantangannya berbeda sekarang. Bicara data aja ya, data BPS, kalau saya tidak salah ini kalau ya kurang lebih sepertiga anak muda yang aktif di organisasi sosial atau politik yang ditemukan. Padahal hampir semuanya itu kita bisa lihat di media sosial cukup banyak kalau bicara soal aktif ya. Tapi ini belum tentu pasti partisipatif nyata, aktif ya. Komentar-komentar ya, terlepas dari etis atau enggaknya komentarnya, tetapi mereka cukup awareness mereka tuh tinggi. Kalau nggak salah itu angka tepatnya itu sekitar 33% anak muda terlibat dalam organisasi sosial politik, dan ini dari data BPS ya 2024, dan 80% itu aktif di media sosial politik. Artinya banyak yang sadar, awareness-nya ada. Kalau dilihat dari peserta pemilu seperti tadi Bro Erwin sudah sempat sampaikan, juga ada golongan muda yang terlibat dalam pemilu. Jadi artinya gini ya, dulu kan ada yang sempat mengatakan demikian, kalau nggak ikut pemilu, nggak usah sosok berkomentar deh di mengkritisi pemerintah. Orang
tidak ikutan memilih gitu ya, kayak tidak punya hak. Tetapi kita bicara sendiri terpisah soal awareness ini. Awarenessnya ada, terlihat ya, bahkan yang ikut pemilu juga ada. Dan memang betul ledakan generasi muda sekarang lagi dikuasai oleh masa milenial, perlahan-lahan sudah mulai em, bertransisi ya dengan Gen Z. Dan kalau dilihat dari sini, kita mau bicara soal demokrasi, memang demokrasi ini harus dijaga supaya tetap sehat. Dan anak muda menurut saya harus lebih dari sekedar bersuara di sosial media. Mereka harus turun tangan, jadi pengawas, pendidik publik bahkan kalau perlu, dan contoh. Nah, contoh yang penting. Contoh dalam beretika di ruang digital. Karena pendapat kita akan lebih dihormati, opini kita lebih dihormati kalau dalam penyampaiannya kita punya etika. Etika itu bukan cuma sekedar kesopanan ya, tetapi juga opini kita itu berlandaskan fakta, bukan cuma sekedar pendapat. Nah, jadi kalau pemuda diam, khawatirnya demokrasi pelan-pelan bisa kehilangan nyawanya, karena demokrasi itu adalah diwariskan. Masa depannya ya tentu saja di pemuda. Ya, kalau cuma berpatokan sama yang tua-tua ya, apalagi betul memang ada penurunan atau degradasi tingkat kepercayaan. Saya lupa itu ada survei baru-baru ini tentang sebenarnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah ini bukan cuma di Indonesia saja yang menurun, tapi di seluruh dunia. Mungkin itu diakibatkan oleh digital teknologi, sehingga pengawasan termasuk juga pengimbangan pendapat, entah itu dari lawan politik atau kritisi muda, yang menyebabkan temuan-temuan di lapangan tersebut semakin menutup prestasi. Ya, maksud saya gini ya, pemerintah bisa saja pasti juga ada prestasinya. Mereka harus membangun, ada pertanggungjawaban. Tetapi dengan adanya digital teknologi dan ruang digital yang orang bisa membicarakan temuan-temuan pelanggaran-pelanggaran, baik itu secara hukum maupun atau korupsi lah yang paling nyata, itu membuat adanya penurunan yang cukup besar terhadap kepercayaan kepada pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah. Ini PR besar pastinya, ya. Itu juga salah satunya yang menyebabkan pemuda menjadi pesimis. Kalau saya mau terjun ke politik, apakah saya bisa menjadi pembawa perbedaan tersebut, pembeda lah, orang yang berbeda dengan sistem, atau jangan-jangan saya ke bawah sistemnya. Saya yang tidak mengenal korupsi, jangan-jangan ketika saya masuk ke dalam sebuah sistem yang sudah terlalu besar korupsinya, saya malah ikut-ikutan menghalalkan cara tersebut, terjebak dalam sistemnya. Jadi ya, itu ya efek samping. Namun biar bagaimanapun, kita harus tetap optimis. Makanya dengan berbicara seperti ini, saya termasuk orang yang selalu bilang, apalagi di nakal, tadi sudah sempat disinggung soal nasionalisme radikal, disingkatnya nakal ya. Anak yang nasionalisnya radikal, itu harus nakal dalam memperjuangkan nasionalisme. Saya selalu berpikir bahwa untuk berkontribusi, atau kalau bahasanya Pak Bonggas adalah kebermanfaatan, kita tidak perlu posisi. Kontribusi udah bisa dimulai dari sekarang. Posisi akan menjadi bonus ketika orang semakin percaya dengan apa yang kita sudah lakukan. Jadi maksudnya banyak orang yang cuma berpikir bahwa saya cuma bisa sebatas berkomentar di sosial media. Enggak, anak-anak muda, kamu bisa kok. Ya lihat aja dari contoh-contoh tadi, sudah contoh-contoh sejarah yang sudah diceritakan ya. Termasuk saya sendiri misalnya memulai segala sesuatu yang sifatnya menularkan nilai-nilai nasionalisme itu juga dari muda. Lagu Dangdut is the Music of My Country misalnya, itu termasuk lagu-lagu awal dari Project Pop, itu bukan bercerita hanya tentang dangdut, itu lagu itu tentang persatuan, tentang semangat kebersamaan, mengingatkan orang untuk menerima perbedaan, walaupun ya kita memakai media musik dan aliran genre dangdut sebagai pemersatunya, tapi saya pikir itu salah satu bentuk karya saja, cara pendekatan untuk mengingatkan kita bahwa dalam hidup berkebangsaan ini, pemerintah yang sukses adalah pemerintah yang mampu berkolaborasi dengan
rakyatnya. Setuju ya, saya yakin di sini setuju. Bukankah itu esensi dari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wakil tersebut harus dipercaya oleh rakyat. Kalau tidak dipercaya, jangankan kita memperjuangkan sebuah musyawarah yang bisa melayani semua kebutuhan. Jangankan kita sampai kepada poin kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat ke Indonesia. Kalau tidak dipercaya, ya rakyat juga bertanya-tanya, siapa yang pilih mereka? Ya kan? Kita nanti akan berbicara lebih banyak di situ, karena saya rasa ini hanya pembuka saja. Kita diskusi juga, kalau saya tidak salah, ada poin-poin pertanyaan, dan saya tidak ingin mengambil waktu lebih banyak dari pembicara-pembicara yang lain yang juga pasti punya poin yang perlu menarik untuk disimak. Oke, Bung Erwin, silakan saya kembalikan kepada Bung Erwin. Baik, terima kasih Mas Kang Yosi Mokalu atas paparannya. Sangat menarik ini, mulai panas ini pagi-pagi ini kita disuguhi oleh paparan yang menarik gitu kan, dan pesertanya pun mungkin sudah meningkat, sekarang sudah 48 yang hadir di Zoom meeting pada siang hari ini. Memang saya juga iseng-iseng Google ya, mencari searching. Ternyata pemuda ini sudah sedemikian pentingnya sehingga ada undang-undang terkait kepemudaan ternyata. Walaupun undang-undang Ya. itu agak ketinggalan ya. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 ternyata ada undang-undang tentang kepemudaan, tapi masih lama yang Undang-Undang 2009 ternyata gitu. Jadi dan di situ definisi kepemudaan itu maksimal 30 tahun. Nah, ini saya baru tahu bahwa pemuda itu, yang disebut pemuda itu maksimal 30 tahun. Padahal yang mungkin kita merasa masih pemuda ya Mas ya. Masih menganggap pemuda, ternyata pemuda itu 30 tahun begitu. Kalau Kak Untuk Yosi selanjutnya selalu ya muda ya terus ya. coach. Ya coach, ya betul coach. Kita pengennya muda terus gitu coach. Ternyata di Undang-Undang Kepemudaan itu dibatasi pemuda itu maksimal 30 tahun. Baiklah, mungkin untuk melanjutkan diskusi pada siang hari ini yang telah dibuka oleh Mas Kang Yosi. Selanjutnya narasumber berikutnya sudah hadir, Mas Dimas Oki Nugroho. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, Rahayu, salam Mas sejahtera. Waalaikumsalam. Dimas, Mas. ini Mas Dimas ini pendiri dari Akar Rumput Strategik dan fokus di strategi politik dan komunikasi publik. Jadi saya yakin diskusi kita pada siang hari ini isinya daging semua ini oleh Mas Dimas ini. Silakan Mas Dimas Oki Nugroho, saya persilakan Mas. Baik, terima kasih Mas Erwin ya. Baik, Betul Mas Erik Mas. baik kawan-kawan semua, selamat pagi, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum untuk kita semua. Mas Bonggas, terima kasih. Mas Erwin, dan sebelumnya tadi ada Mas Yosi, serta kawan-kawan semua. Suaranya Mas Dimas, suaranya Mas Dimas, suaranya tidak Mas. terdengar. Sepertinya jaringan. Iya, sepertinya jaringan. bergabung, anak-anak muda, itu pilihan Mas. Oh, nggak masuk. Halo. Halo, Nah, sekarang udah. sekarang udah jelas. Tes, 1, 2. Silakan Mas. Oke. Silakan Mas Dimas, lanjut. Bisa suaranya? Sudah Mas Dimas, sudah jelas. Tadi agak terganggu jaringan kayaknya. Baik, terima kasih kawan-kawan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kawan-kawan semua, Mas Bonggas, Mas Yosi, Mas Erwin, Mas Asep Kambali, yang sudah memberikan kesempatan untuk saya hadir di acara pagi ini. Selamat pagi juga, semangat pagi untuk anak-anak muda semua yang menjadi peserta dari acara Festival Politik Anak Muda ini dari Politician Academy. Tadi dari Aceh sampai Papua, saya perhatikan hadir dalam acara
pagi ini luar biasa. Tadi juga ada Kang Asep Kambali, sejarawan kita. Mas, saya cuma ingin mastiin suara saya bisa didengar ya? Bisa, bisa, Mas. Tapi saya nggak Jelas. bisa dengar suara kalian di sana. Kenapa ya? Halo, bisa, Oke, Mas. baik. Silakan lanjut. Saya hanya ingin mengklarifikasi sedikit, Mas Erwin, kalau muda itu pilihan, tua itu udah takdir. Jadi kalau muda itu sesungguhnya tidak ada batasan politik ya. Kalau undang-undang itu kan tentunya ada kepentingan politik di sana. Jadi kalau muda itu sesungguhnya pilihan. Jadi siapapun bisa terus merasa muda. Kalau ada bintang film hebat di Amerika, dia adalah pegiat komunitas film independen namanya Robert Redford, baru meninggal beberapa waktu lalu. Itu dia muda terus karena produktif terus dan mampu memberikan inspirasi bagi banyak orang. Gitu. Dan dalam definisi UNESCO, anak muda juga itu dikaitkan dengan usia produktif dan itu masih lebih dari usia 30. Bung Karno menjadi presiden usia 46, Pak Harto usia 44, Obama kisarannya juga 40-an kalau tidak salah ya. Bill Clinton juga, dan itu menurut kita juga sesungguhnya masih muda. Donald Trump juga sesungguhnya masih merasa muda. Prabowo Subianto juga tentunya masih merasa muda terus. Artinya ini adalah bagaimana kita menyadari bahwa anak muda dan manusia itu sesungguhnya dia mewakili semangat zamannya, dia mewakili gema dari alam raya dan semangat zamannya, dan saya pikir itu yang menjadi kesadaran bersama dari anak-anak muda atau dari mereka-mereka yang gelisah, peduli gitu ya dengan situasi lingkungan sekitar mereka. Dalam hal ini juga situasi negara bangsanya. Saya kebetulan, saya ingin disclaimer dulu, artinya background saya kira memang backgroundnya adalah seorang political scientist, status saya, S2 saya adalah international politics, geopolitics, dan seterusnya. Lalu kebetulan S3 saya antropolog. Nah, saya sekarang merasa nyaman untuk menjadi seorang antropolog, disebut sebagai seorang antropolog, meskipun memang di antropologi ini ada yang disebut namanya thick descriptions. Jadi ada sebuah upaya untuk menganalisis realitas sosial, ekonomi, politik, dan seterusnya itu melalui referensi yang cukup tebal, yang cukup banyak. Jadi, kebetulan karena saya antropolog, ya antropolog politik, dalam mengkaji situasi sosial politik dan sosial ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini, itu membuat saya lebih mudah untuk menggunakan referensi politik, geopolitics, dan antropologi politik ini, sosioantropologi politik. Dan sesungguhnya ini yang memang bisa kita gunakan untuk melihat bagaimana proyeksi peran dan impact dari kehadiran generasi muda ya hari ini dan ke depan. Belajar dari apa yang terjadi ke belakang secara longitudinal, bukan hanya berangkat dari sejarah Indonesia modern, bahkan lebih daripada itu sesungguhnya bisa menjadi unit analisa kita untuk memberikan kita inspirasi ya, apa yang bisa kita lakukan atau kita antisipasi dalam menghadapi zaman yang terus bergerak dan uncertain, tidak pasti. Nah, tadi yang disampaikan tadi Mas Yosi itu benar ya, jadi artinya bagaimanapun setiap zaman ada orangnya ya, setiap fase sejarah itu ada aktornya, dan apa yang terjadi di era tahun 1928 itu bisa jadi semangat zamannya berbeda dengan semangat zaman hari-hari ini yang dihadapi oleh anak muda dan oleh kita semua. Tapi bahwa pesan humanismenya adalah sama, yaitu pertama adalah bahwa kita mewakili semangat zaman, bahwa kita mewakili suara alam raya dan isinya, gitu ya, dan kita menggemakannya, itu valid. Dan satu-satunya yang juga yang menjadi sangat valid adalah kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Presiden keempat kita, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang menyatakan bahwa tugas manusia, apalagi anak muda ya, anak muda bagian dari kemanusiaan itu sendiri, adalah mencegah konflik yang berkepanjangan dan berdarah-darah antar sesama umat manusia. Ini saya pikir yang paling penting, dan kita bisa memastikan bahwa adanya keadilan sosial, kesejahteraan,
dan kemuliaan hidup bersama itu bisa terwujud dalam sebuah negara bangsa atau sebuah entitas sosial masyarakat kita. Kalau kita perhatikan dalam konteks 1928, maka background sejarahnya adalah kemunculan anak muda terdidik yang sudah terekspos dengan pendidikan dan terekspos dengan sebuah pergerakan sosial ekonomi atau kesadaran sosial ekonomi ya bisa dikatakan, dan sosial politik. Sosial ekonomi karena dilatari oleh revolusi industri di Eropa pada saat itu, dan lalu kemudian juga didasari oleh semangat untuk bisa keluar dari dan juga ada semangat untuk bisa menentukan nasib hidup sendiri ya, keluar dari penjajahan dan kolonialisme dan imperialisme. Jadi kesadaran untuk membuat sebuah nation state itu sudah terwujud, dan untuk menyamakan atau menyatukan sebuah entitas sosial politik yang begitu. 1928 itu menurut saya benar-benar revolusioner karena mereka sudah membayangkan kesamaan visi dari sebuah entitas-entitas sosial politik yang berbeda gitu, dan berkomitmen gitu ya, untuk menyatukan perbedaan itu dalam konteks bahasa, bangsa, lalu kemudian cita-cita. Itu menurut saya ini luar biasa sih. Meskipun memang kalau kita perhatikan ini kan hanya dalam lingkup sebagian anak muda yang sadar atau terekspos dengan pendidikan dan terekspos dengan informasi, terekspos dengan ideologi, terekspos dengan kesadaran sosial ekonomi, kesadaran kelas dan seterusnya. Meskipun saya yakin di luar mereka, di luar ruangan itu, di luar dari pertemuan itu, masih banyak anak-anak muda sesungguhnya yang juga nggak tahu apa-apa juga atau tidak paham tentang situasi, tidak tergerak, tidak mendapatkan getar ya dari keinginan untuk bersatu tadi. Tapi anggaplah ini sebagai sebuah kita potret sebagai sebuah sebuah situasi yang mana kalau kita perhatikan itu juga kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, maka tanda-tanda zamannya seperti apa nih di hari-hari sekarang. Itu karena kalau kita perhatikan setelah 1928, maka ada kejadian-kejadian yang mungkin peristiwa-peristiwa politik yang mungkin Kang Asep bisa melengkapi ya, tapi artinya memahami banget bahwa setelah itu ada pergerakan-pergerakan politik ya dari anak-anak muda yang kemudian mendirikan partai politik, membuat pergerakan, melakukan sosialisasi politik kepada banyak anak-anak muda lain. Dan kita perhatikan puncaknya 1928 itu adalah kemerdekaan kita tahun 45. Nah, sebelum itu ada BPUPKI, ada PPKI. Sebelum itu lagi maka ada peristiwa di mana memang Jepang masuk ya. Artinya apa? Di saat-saat itu sesungguhnya yang saya bayangkan dari semangat zamannya adalah ada antisipasi di mana akan ada perubahan zaman yang harus diantisipasi oleh seluruh kekuatan politik yang sedang bertarung ya atau sedang eksis di dunia saat itu. Bahwa ada kekuatan baru yang akan muncul dan bahwa ada kekuatan lama yang sedang susah payah dalam menghadapi situasi. Bahwa ada transformasi zaman yang sedang dihadapi, dan tahun 1920-an itu menurut saya kalau kita lihat dari jurnal-jurnal di saat itu yang masih bisa kita akses sampai sekarang, sudah ada bayang-bayang kekuatan atau ide-ide baru yang muncul ya bersamaan dengan sudah semakin obsolitnya, sudah semakin menuanya ya kekuatan-kekuatan lama ya yang terjadi. Jadi ada situasi yang memang sangat diantisipasi bahwa akan ada perubahan besar ke depan. Di saat itu 1928. Lalu muncul gagasan baru terkait dengan kehadiran sebuah nation state, ya kan, dalam konteks geopolitik pasca yang terjadi saat itu. Lalu kita perhatikan juga jika teman-teman memahami bahwa itu kan terjadi mungkin kurang lebih antara Perang Dunia Pertama ya, antara akhir Perang Dunia Pertama jelang Perang Dunia Kedua. Nah, saya ingin menyatakan bahwa hari-hari ini yang disebut namanya forecasting study itu, musuh dari forecasting study atau proyeksi sosial ekonomi politik itu kan musuhnya namanya uncertainty atau ketidakpastian.
ya kan? Kalau bicara forecasting study ini dulu yang sering mengutarakan ini Presiden kita ke-6 Pak SBY. Jadi forecasting study ini ilmu yang mungkin untuk memproyeksikan, meramalkan apa yang mungkin terjadi dari berbagai variabel yang akan berlangsung. Nah, poin saya adalah bahwa anak-anak muda yang menjadi aktor bersejarah hari ini harus memahami proyeksi sejarah yang mungkin akan terjadi, karena bagaimanapun sebuah kekuatan kecil atau sebuah perkumpulan pertemuan-pertemuan kecil akan menjadi sebuah peristiwa besar jika dia seiring sejalan dengan sebuah proyeksi besar yang mungkin akan terjadi ke depan. Yang ingin saya sampaikan adalah pertemuan 1928 itu yang diwakili oleh sejumlah anak-anak muda itu menjadi valid dan menjadi impactful ketika memang dia seiring sejalan dengan proyeksi atau possibility yang mungkin terjadi ke depan, ya kan? Sehingga kemudian daya gedornya, daya larinya dan impact-nya itu menjadi menjadi juga cukup kuat, ya. Dan lalu hasilnya adalah kemerdekaan Indonesia. Nah, seiring dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua ya waktu itu, dan kemunculan kekuatan-kekuatan baru pasca Perang Dunia Kedua. The point is, yang kalau kita perhatikan sekarang, apa yang mungkin tadi yang tawaran Mas Yosi, Mas Bonggas di awal, dan kemudian Mas Erwin, adalah bagaimana kita anak muda hari ini Indonesia itu merumuskan apa yang mungkin akan terjadi ke depan dengan mencoba untuk merumuskan apa yang menjadi concern hari ini bagi anak muda, sekaligus untuk mengantisipasi yang mungkin terjadi ke depan, belajar dan berkaca dari apa yang terjadi di belakang. Hari ini menurut saya adalah yang kita perhatikan tadi disampaikan oleh Mas Yosi bahwa hampir semua masyarakat dunia itu tidak percaya pada pemerintahnya, dan mereka memiliki grievance, ya kalau dalam social movement itu memiliki sebuah keluhan, ya. Dan kemudian keluhan ini bertransformasi menjadi sangat serius ya terhadap kepercayaan terhadap pemerintahannya. Dan itu rata-rata memang dilakukan oleh banyak anak-anak muda, kawan-kawan. Demo kita di Indonesia yang terjadi tanggal 20 berapa itu, bulan Agustus, itu menunjukkan bahwa itu sesungguhnya anak-anak muda menjadi penggeraknya. Di Nepal, anak-anak muda. Di Paris, anak-anak muda. Di London juga anak-anak muda. Dengan berbagai motif, alasan, dan seterusnya. Nah, kita lihat memang ada sebuah situasi di mana yang kita sebut namanya the declining of middle class. Jadi ada penurunan kelas menengah. Ya memang itu kelas menengah itu sesungguhnya yang menjadi aktor par excellence-nya adalah anak-anak muda, petit bourgeoisme. Jadi bourgeoisie kecilnya adalah anak muda yang memang mereka tentunya menuntut kepastian terkait dengan lapangan kerja, keberlanjutan sosial ekonomi mereka, dan seterusnya. Dan itu bisa dipahami ketika memang di saat sekarang sosial ekonominya sedang naik turun, harga-harga komoditas meninggi, biaya pendidikan meninggi, ketidakpastian lapangan kerja, dan seterusnya. Ada ancaman kontraksi ekonomi di sana. Nah, ini satu hal yang menurut saya menjadi penting. Nah, yang kedua, yang juga kita harus perhatikan, baru-baru lalu, saya mungkin cerita sama Mas Bonggas, ini sedikit antropolog ini kalau ini. Jadi ada kita buat acara pertemuan sejumlah dalang dan kuncen di selatan Jawa Timur. Jawa Tengah juga masuk nih ceritanya. Jadi wayang yang kemudian di akhir aktivitas perwayangan itu, di dini hari, maka kita ketemu sebuah narasi yang menurut saya cukup bisa merepresentasikan situasi yang sedang terjadi atau yang akan terjadi, yang disebut oleh sang dalangnya adalah Pandawa Mulat Sirnaning Temanten. Pandawa Mulat Sirnaning Temanten ini kita cari-cari referensi akademiknya. Mungkin ini dimaksud adalah ini bisa jadi sebuah candra sengkolo, jadi sebuah simbolisasi tahun Jawa ya. Nah, Pandawa Mulat Sirnaning Temanten itu juga kalau kita pahami secara langsung itu juga berarti Pandawanya mulat, Pandawanya sudah bergerak, ya kan? Maka dan di saat yang sama ada temanten, ada penganten yang kemudian buyar. Nah, kalau kita artikan dalam konteks filosofikal, jadi kebaikan itu mungkin akan bergerak, akan tumbuh, kesadaran untuk memunculkan sebuah kebenaran yang sejati itu akan mulai tampil, lalu kemudian semua interaksi-interaksi, koalisi-koalisi
perjanjian-perjanjian yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai kebaikan itu sendiri akan terbongkar. Dalam Candra Sengkolo, maka Pandawa Mulat itu ada Pandawa itu 5, Mulat itu kita artikan 2, karena Mulat itu antara ke kiri atau ke kanan, ke atas, ke bawah. Jadi 5-2, Sirna itu 0, dan Temanten itu 2. Jadi kalau dibalik itu 2025. So this is the momentum 2025, ya kalau dibalik 2025, itu adalah munculnya sebuah pergerakan baru, munculnya sebuah kesadaran baru yang ingin merevisi ya praktek-praktek kenegaraan kebangsaan yang tidak benar atau sosial politik sosial ekonomi yang tidak benar di masa lalu itu kemudian hendak ditegakkan kebenaran itu oleh para bocah-bocah Angon ya anak-anak muda hari ini ya kalau kata Prabu Siliwangi Budak Angon budak-budak Angon anak-anak muda hari ini yang lunyu-lunyu penekno meskipun licin, meskipun penuh zigzag, meskipun keras tantangannya, tapi tetap manjat, tetap naik. Ya, lunyu-lunyu penekno belimbing kui untuk mendapatkan kebaikan tertinggi, the ultimate truth, yaitu adalah yang diilustrasikan sebagai belimbing ya, oleh para wali songo kita. Nah, jadi ini adalah momentum di mana anak-anak muda bangkit, ya kan? Pandawanya Mulat, kebenarannya itu terusik, lalu kemudian bangkit dan muncul sebuah komitmen bersama untuk finish is finish dalam arti bagaimana menyelesaikan, menghentikan semua praktek-praktek yang tidak benar selama ini dan kemudian mewujudkan sebuah kebenaran yang lebih baik. Tentunya belajar dari sejarah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita belajar dari pengalaman sejarah, jangan sampai kita kemudian terkoyak oleh situasi konflik yang tidak produktif, yang kemudian justru memecah negara bangsa ini dan lalu kemudian menghasilkan sebuah konflik horizontal yang tidak baik. Dan kita punya referensi lama. Dan inilah menurut saya keunikan dari generasi bocah Angon hari ini, generasi Z, bahwa mereka punya wisdom atau hikmat kebijaksanaan yang disampaikan oleh Pancasila. Ya. Jadi karena mereka terpapar oleh media sosial begitu cepat dan intens, sehingga kemudian bisa mendapatkan konten pro dan kontra secara cepat. Mereka belajar dengan cepat juga antara tesis, antitesis, dan sintesis itu dengan very quick, yang menghasilkan sebuah wisdom. Dan bagi saya hari ini adalah keunikan dari anak-anak muda hari ini, Gen Z ini, ya kan mereka punya kesadaran wisdom tadi yang mereka ingin menghindarkan, yang insya Allah bisa menghindarkan bangsa dan negara bangsa ini dari sebuah pengalaman traumatis yang sebagaimana terjadi di era-era sebelumnya. Sekaligus juga membongkar, mendekonstruksi pengalaman praktek-praktek atau yang tidak benar, ya kan? Lalu kemudian menyusun kembali ya apa yang bisa dilakukan oleh bangsa ini. Nah, terakhir, Mas Erwin, sebagai pancingan dalam diskusi awal ini bahwa yang menarik adalah bagaimana kita memproyeksikan ke depan. Bahwa hari ini menurut saya ya kalau kita bicara bahwa bagaimana manusia dan anak muda itu menyuarakan sebuah suara zaman, maka hari ini kalau kita perhatikan konsepsi negara bangsa ini sebagai pancingan diskusi aja. Dalam konteks nation state, maka ini juga punya beban sejarah dan beban ekonomi politik hari ini yang menurut saya tidak bisa dibantahkan. Itu sesungguhnya memiliki hampir semua negara bangsa ini punya kesamaan problem, right? Dan kalau kita perhatikan, jadi sebelumnya dulu kan kita sebelum nation state ini modelnya imperium. Lalu kemudian imperium ini buyar, muncul nation state, ya kan? Dan sekarang itu ternyata akhir-akhir ini muncul lagi upaya untuk melakukan sebuah konvergensi ya antar negara bangsa. Kita lihat itu di Uni Eropa. Negara Inggris misalnya buat Commonwealth. Lalu kemudian kita perhatikan sekarang ASEAN. Jadi tawaran-tawaran untuk membangun sebuah regionalisme, teman-teman semua ini sesuatu yang menurut saya juga menjadi sebuah fakta ekonomi politik hari ini. Untuk bisa bersama-sama menghadapi situasi bersama, namanya common problems. Apa aja itu climate change, apa aja itu corruption, apa aja itu radikalisme, apa aja itu kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, apa aja itu narkoba, apa aja itu pandemi, apa aja itu kerusakan alam lingkungan dan seterusnya. So we have the same problem kawan-kawan di berbagai belahan dunia atau berbagai negara. Sehingga kemudian namanya regionalism itu menjadi sesuatu yang mau tidak mau, suka tidak suka, itu kemudian juga harus dihadapi. Saya bukan melihat bahwa hari ini kita memandang nasionalisme ini karena masih buat keren banget namanya nasionalisme radikal. Bahwa nasionalisme itu bisa juga sekarang menjadi lebih kosmopolit.
Ya, jadi sumpah pemuda, ya, lalu kemudian sebelumnya Sumpah Palapa, Sumpah Pemuda. Kalau Sumpah Palapa sangat regional. Jadi kalau hari ini kita ngomong Sumpah Palapa mungkin very relevant, ya kan? Karena memang Sumpah Pemuda itu konteksnya nation state. Ya tadi saya ceritakan background ekonomi politik yang berkembang pasca revolusi industri, perang dunia pertama, keruntuhan negara-negara emporium, lalu kemudian kemunculan perang dunia kedua, kemudian 45, ya, dan lalu anak muda sebagai penggeraknya waktu itu tahun 28 sebagai pengantar ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, nation state, ya, proyeknya para founding father kita waktu itu. Dan sekarang kita takzimi sebagai sebuah negara bangsa. The point is, ya kan, kita harus juga melihat proyeksi ke depan bahwa yang namanya regionalism dengan mempertimbangkan berbagai kesamaan problem, tantangan, dan proyeksi ke depan, dan kesamaan kita sebagai umat manusia, dan kesamaan kita untuk menghadapi musuh-musuh yang sama, ya kan, maka ini juga menjadi sebuah tantangan tersendiri. Bagaimana kita anak-anak muda Indonesia sebagai penggerak sejarah atau Nusantara, para bocah Angon, bisa juga sesungguhnya dengan jiwa besar dan dengan cerdas bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depan. What will happen? Karena negara bangsa ini juga problemnya sama, korupsi, ketidakefisienan birokrasi, lalu kemudian oligarkisme. Di saat yang sama muncul kesadaran-kesadaran sejati terhadap kecintaan terhadap Nusantara, nilai-nilai yang mungkin itu terlupakan di era rejim-rejim yang sebelumnya karena keinginan untuk melakukan sebuah penyeragaman secara politik dan muncul kembali keinginan untuk kembali mencari jati diri dari sebuah negara bangsa. Saya pikir itu bisa kita lihat semua indikatornya di media sosial hari ini, kawan-kawan. Dan anak-anak muda bagaimana mereka mencoba untuk mencari sejarahnya, akarnya. Dan muncul keinginan-keinginan untuk menjadi kehidupan yang lebih mindfulness, yang berlebih memiliki impact, ya, ketenangan sejati. Ini menurut saya sangat khas Nusantara yang tidak bisa kita temukan mungkin di negara-negara lain karena memang konteks negara bangsa kita, Nusantara kita, geografi kita yang juga sangat unik. Kerinduan dan keinginan untuk mencari sebuah formasi baru karena kegagalan. Saya nggak mengatakan bahwa kegagalan sebenarnya, tapi sebuah kelambanan negara bangsa modern dalam mengatasi perubahan, dalam mengantisipasi dan menyambut dan mewujudkan sebuah perubahan sosial yang diinginkan oleh rakyat dan oleh anak muda itu sendiri yang hari ini tadi disebutkan sebagai the majority of the population, bonus demografi, itu menurut saya tidak bisa kita abaikan. Jadi keinginan untuk mencari sebuah formasi baru, hidup yang mulia, ya, kalau kata konstitusinya Amerika, the pursuit of happiness, itu yang seperti apa? Maka menurut saya pencarian itu sedang terjadi hari ini. Keinginan orang untuk sesungguhnya mencari formasi baru, ya kan? Kalau memang kita masih Indonesia yang seperti apa yang memuliakan rakyatnya secara inklusif, setara, dan sejahtera, ya kan? Jadi kita juga sebagai bangsa menurut saya, apalagi anak-anak muda, dan forum ini menjadi momentum bersejarah menurut saya, dan saya memberanikan diri untuk menyatakan bahwa kita harus berani juga untuk bisa mengantisipasi perkembangan zaman itu, bahwa Indonesia yang benar itu kayak apa sih yang dicita-citakan oleh para founding father kita, oleh Soekarno, Hatta, Tan Malaka, dan everyone, Ki Hajar Dewantoro, dan seterusnya. Siap. Yang mulia itu yang Mas. seperti apa sih? Ya enggak? Dan ini penting menurut saya, sehingga kemudian kita tidak terjebak lagi pada para manipulator, para penipu-penipu yang kemudian bertransformasi menjadi sengkuni, menjadi, kalau dulu dalam era Majapahit awal namanya ada siapa saya lupa nama sengkuninya itu. Anyway, jadi ada Halayuda, Mapati Halayuda, ya, dan lalu kemudian kita bisa belajar untuk bisa memastikan bahwa Indonesia atau sebuah entiti negara bangsa yang betul-betul bisa memuliakan harkat martabat manusia secara optimal itu menjadi terwujud. Baik, terima kasih Mas. Sorry ini Mas Erwin, Mas Budas, Mas Asad, dan Mas Si, dan kawan-kawan semua agak panjangan, tapi ini pancingan bagi kita bahwa kita jangan ragu, jangan takut untuk menghadapi masa depan, ya kan? Bahwa namanya transformasi zaman akan terjadi, ya kan? Dan bahwa kita harus bisa belajar dari sejarah. Ini ada Kang Asep luar biasa, dan kita bisa proyeksikan ke depan bahwa untuk bagaimana kita mewujudkan Indonesia sebenar-benarnya, Indonesia ini yang kita inginkan oleh konstitusi maupun diinginkan oleh para founding father kita dan para anak-anak muda kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan dugaan saya, ini daging semua ini Mas Dimas ini diskusinya. Jadi memang tadi saya pengen bertanya
mengkaitkan dengan tema hari ini, bagaimana pendapat Mas Dimas tentang gerakan kepemudaan sebagai penjaga nilai demokrasi. Tapi nanti mungkin kita uraikan lebih jauh di sesi tanya jawab aja Mas Dimas. Karena menarik, karena saya juga bertanya-tanya gitu, dengan generasi muda sekarang ini agak ada perbedaan dengan zaman saya dulu. Zaman zaman sekarang saya lihat tidak ada pelajaran sejarah begitu. Nah, ini di dalam kurikulumnya tuh hilang begitu sejarah itu. Dan kita tahu juga gitu, zaman kita dulu ada namanya penataran P4, nah zaman sekarang nggak ada. Nah, ini apakah nanti pemuda ini bisa diberikan tanggung jawab sebagai gerakan penjaga nilai demokrasi atau tidak? Nanti mungkin kita uraikan lebih jauh di sesi tanya jawab untuk Mas Dimas. Selanjutnya untuk eh, narasumber berikutnya, Mas Asep kembali sudah hadir, Mas. Mas Asep kembali, pendiri Komunitas Historia Siap, Indonesia. siap, siap. Ini sejarawan, jadi kita akan melihat benang merah dari sejarah Indonesia terkait kepemudaan. Ini menarik karena ini lengkap ini materi narasumber hari ini, sehingga sesinya pun semakin ramai. Sekarang sudah 56 yang hadir menyaksikan. Untuk mempersingkat waktu, kepada Mas Asep kembali, saya persilakan, Mas. Silakan, Mas. Siap. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam warahmatullahi semua. wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia, salam Pancasila. Kawan-kawan, saya lihat di sini tadi pas saya masuk Bang Yosi lagi bicara. Kemudian saya mohon maaf terlambat ya tadi Bang Dimas juga. Saya berterima kasih ke Bang Bonggas ini dari Political Academy ya yang sudah berkenan me- meminta kita gitu kami komunitas Historia Indonesia untuk memberikan perspektif yang berbeda. Apa yang disampaikan Bang Yosi ya soal bagaimana pemuda harus memiliki peran, kemudian tadi Bang Dimas ada perspektif historis gitu ya. Saya kira eh, hari ini bangsa Indonesia memang sejatinya punya apa namanya pemahaman yang menyeluruh ya terhadap kalau saya sebut sebagai historical consciousness ya kesadaran sejarah gitu. Kenapa? Karena kesadaran sejarah itu ia merupakan landasan daripada kesadaran nasional gitu ya. Nah, kesadaran sejarah bukan hanya kita ngopenin masa lalu ya. Kesadaran sejarah itu adalah bagaimana kita bisa membuat atau menghubungkan masa lalu, masa kini dan masa depan itu secara baik gitu. Nah, agar apa yang terjadi hari ini dengan apa namanya fenomena-fenomena yang mungkin saja eh, orang mengatakan ini lebih berat gitu. Oh, ini lebih mudah kok seharusnya gitu. Tapi kenapa misalnya yang kita hadapi hari ini persoalan politik kok semakin rumit ya gitu. Lah itulah buah daripada apa yang terjadi di masa lalu. Saya kira di masa lalu para pemuda bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang mereka hadapi itu dengan cara-cara yang kurang lebih sama mungkin dengan kita hari ini gitu. Tetapi eh, mereka ada dilandasi oleh keinginan yang kuat gitu ya, oleh satu visi yang maha berat barangkali yang maha besar. Sekarang visi kita sudah divergent gitu ya, tidak konvergen lagi gitu. Setiap orang punya pandangan politik yang berbeda, setiap orang punya acuan, punya tujuan dan lain sebagainya. Dan yang disayangkan adalah tujuan berbangsa dan bernegara yang semakin bias gitu, gitu ya. Nah, kita sadar bahwa bangsa ini terdiri dari berbagai bangsa gitu, dari Aceh hingga Papua gitu. Tapi jangan salah dalam Sumpah Pemuda ada orang Betawi, ada orang Arab, ada orang Cina gitu. Mereka ikut deklarasi Sumpah Pemuda gitu ya. Dari Aceh sampai Papua ditambah orang Arab, orang Cina ya dan juga bangsa-bangsa lain dan juga mereka dari berbagai latar belakang agama. Nah, Sumpah Pemuda saya kira adalah tonggak daripada apa namanya sejarah bangsa yang maha penting tadi.
kalau Bang Dimas bilang dia adalah nation state gitu ya. Sebenarnya state dalam artian negara itu baru ada di 1945. Nation juga baru ada di 1945. Tapi prosesnya memang tidak ujuk-ujuk kan. Ada proses yang dirumuskan, dikomitmenkan ya, disepakati gitu yang belakangan pada saat awal-awal kita merdeka baik sebagai bangsa maupun negara, mereka itulah yang menjadi para pemimpinnya. Gitu ya. Dari para pemuda yang dulunya mendeklarasikan Sumpah Pemuda, ya mereka kemudian menjadi menteri, menjadi para pejabat di kemudian hari gitu. Nah, itu sejarah gitu. Nah, saya kira saya ada beberapa presentasi ya yang saya ingin share gitu, tapi mungkin mudah-mudahan bisa dengan waktu yang terbatas ini gitu ya. Sebentar. Kenapa mungkin supaya ada gambaran gitu apa mengenai semestinya bagaimana kita melihat eh, atau mau cara pandang itu ya, cara pandang terhadap bangsa dan negara itu gitu. Nah, mudah-mudahan sudah tampil ya presentasi saya. Jadi dalam konteks kehidupan berbangsa ini, saya mencoba melihat 3 variabel gitu ya. Ada pemuda, ada sejarah, ada memori kolektif bangsa gitu. Nah, kebetulan sejak tahun 2021 saya diminta jadi dewan pakar di Komite Memori Kolektif Bangsa di ANRI. Itu landasannya tentu bahwa sejarah gitu ya penting dan pemuda selalu menjadi pelopor dalam berbagai tonggak sejarah gitu bangsa dari jauh sebelum Sumpah Pemuda bahkan ya gitu sampai kemudian di era saat ini di mana para pemuda selalu menjadi inisiator dari berbagai gerakan gitu ya meskipun kita ya saya tidak lagi pemuda gitu tapi nggak usah khawatir gitu ya karena mungkin Bang Yosi nanti bisa ceritakan bagaimana antara young dengan youth gitu ya. Eh, Bukan soal umur tapi semangat gitu. Nah, youth itu semangat gitu. Kalau young itu mungkin pemuda, mungkin fisik atau usia gitu. Tapi kalau semangat itu saya kira harus terus dijaga gitu ya, semangat muda itu. Kenapa? Karena muda itu kan berdarah, bergejolak gitu ya. Kalau sudah sepuh kan sudah eh, hati-hati dalam bertindak. Kalau anak muda ini kan agak ceroboh dikit gitu ya. Seperti dalam proses proklamasi misalnya. Betapa cerobohnya para pemuda saat itu yang memaksa golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Orang tuanya nggak mau karena ikut prinsip gitu bahwa negara ini nggak bisa ujuk-ujuk dimerdekakan, harus ada komitmen bersama antar bangsa gitu. Nggak bisa Bung harus merdekakan negara ini segera. Di mana saya bagaimana? Lewat radio, kami siapkan radionya. Anda siap, kita langsung pancarkan. Loh, nggak gitu proklamasi itu. Saya ini siapa? Kata Bung Karno. Yang pokoknya nggak bisa Bung. Kalau Anda nggak mau, gorok leher saya. Bung Karno bawa ke pojok itu si Soekarni dan Khairul Saleh. Gorok leher saya di sini. Bunuh saya sekarang katanya. Para pemuda diam, mereka pulang. Malamnya mereka culik. Nggak percaya sama orang tua itu katanya. Nggak mau kemerdekaan itu nunggu siasat Jepang dan lain sebagainya. Nah itu anak muda tuh. Nah gara-gara mereka nyulik Bung Karno, proklamasi itu terlambat 1 hari. Kenapa? Karena saat mereka diminta Bung Karno minta gorok lehernya itu tanggal 15. Besokannya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu akan bersidang untuk merumuskan membahas tentang kemerdekaan itu, meminta pandangan dan lain sebagainya. Jadi harusnya 16 itu barangkali sudah ada kemerdekaan gitu ya. Itu kata Bung Hatta gitu ya. Jadi gara-gara cerobohnya anak muda itu ya kemerdekaan itu akhirnya jadi terlambat 1 hari. Nah, kembali ke soal Sumpah Pemuda gitu ya. Bagaimana gerakan pemuda hari ini harus berlandaskan kepada
pentingnya pemahaman sejarah. Nah, saya coba akan puterin video ya. Audionya ada nggak? Bang Erwin, ada? Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang generasi mudanya memiliki jiwa dan kesadaran akan sejarah dan budaya bangsanya. Karena manusia tanpa ingatan sejarah itu amnesia, maka penjajahan global akan menyerang kita. Sehingga kita mudah terombang-ambing. Belajar sejarah itu penting agar masa depan kita sukses. Tidak mungkin ada kemerdekaan yang kita nikmati hari ini jika tidak diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa kita di masa lampau. Dan tidak mungkin ada masa depan yang gemilang jika kita tidak memperjuangkannya hari ini. Temukan dan jalanilah passion kalian, seraya berkontribusi bagi bangsa dan negara. Niscaya kalian akan dikenang sebagai para pendahulu yang menginspirasi, para pendahulu yang akan menjadi teladan bagi anak cucu kita di masa depan. Nah, ada hal yang penting menurut saya sebelum kita lanjutkan ya, karena anak-anak muda di berbagai daerah di Indonesia di masa lalu betapa sadarnya mereka tentang posisi dirinya, siapa dirinya gitu ya, jati dirinya gitu. Kalau hari ini mungkin mulai bias gitu ya, siapa saya gitu, siapa Asep Kambali gitu, tinggal di mana gitu kan. Sekarang batas-batas itu sudah tidak jelas ya. Kalau dulu setiap orang begitu bertemu clear gitu ya. Ya tidak salah gitu, karena hari ini kan kita semakin Indonesia semakin memudar keindonesiaan itu, dan mungkin kedaerahannya itu barangkali kemudian menjadi Indonesia. Tapi apakah menjadi Indonesia itu utuh gitu ya sebagai bangsa? Nah, itu juga tidak. Nah, saya punya prinsip Indonesia itu seperti piramida gitu ya. Kenapa? Karena puncak daripada ujung piramida itu adalah Indonesia, sementara kita berbagai bangsa itu para penopangnya. Jadi kalau orang Aceh tidak kenal lagi siapa Aceh, tidak paham lagi siapa Dayak, setiap orang yang ada di sana, orang Sunda dan seterusnya, ya para penopang ini rapuh, tidak paham lagi jati dirinya. Karena untuk bisa mencintai orang lain, kita harus mengenali diri kita, harus bisa mencintai diri kita dulu. Nah, cinta itu landasannya kan kenal, saling kenal satu sama lain, saling paham. Ya, di sini misalnya di room ini ada perempuan nih, saya ada Pamela. Tiba-tiba saya chat ke Pamela, ya Mbak Pamela, saya cinta sama Anda. Kan bingung ya, ketemu aja nggak pernah, cuma lihat fotonya karena Mbak Pamela cantik gitu, udah saya bilang aja saya cinta gitu. Nggak ada cinta tuh yang kayak gitu. Cinta tuh harus kenal. Jadi ketika lu bilang lu cinta sama Indonesia, lu harus tahu Indonesia tuh apa gitu. Ya, Indonesia tuh apa gitu. Karena buktinya sampai sekarang, kalau penonton juga mungkin saya tanya, ada nggak yang tahu arti Indonesia itu apa? Nah, Siapa yang kasih nama Indonesia? siapa? Nah, ada nggak tahu? Gak tahu. Coba. Saya lihat Bang Ani di TV itu keren ya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Tadi di belakang kan. Kelihatan keren tapi bodoh gitu. Maaf. Jadi nggak enak. Coba, siapa yang tahu? Siapa yang kasih nama Indonesia? Berarti ada banyak orang bodoh seperti saya. Nah, kajian tentang Indonesia itu meskipun sudah lama tapi jarang sekali dibahas gitu ya. Saya bertanya itu tahun 2012, konteks tahun itu ya. Kalau Anda cari di internet tentang Indonesia, jarang atau bahkan mungkin tidak bisa Anda temukan. Dan dari berapa ratus orang itu di Kick Andy, ya, saya kira mungkin kawan-kawan yang pernah ke Kick Andy, pernah tampil atau pernah nonton, itu ratusan ya, mungkin 500 atau 600 orang di Grand Studionya itu. Tidak ada gitu.
Ya, meskipun saya tahu ada banyak anggota komunitas Historia yang hadir gitu. Nah, jadi kalau sekarang Anda Google asal-usul nama Indonesia sudah banyak. Dan rata-rata tahunya ya setelah pertanyaan viral di Kick Andy ini. Karena setelah Kick Andy, Bang Erwin, Bang Dimas, Bang Yosi, saya banyak diundang keliling Indonesia gitu. Jadi dari Kick Andy saya bersyukur gitu. Mungkin kick off saya populer itu dari viralnya tayangan Kick Andy ini gitu. Sampai kemudian Kick Andy mengundang lagi saya yang kedua untuk Kick Andy on location. Jadi kita keliling ke Monas gitu. Bang Andi iseng nanya ke pengunjung, tahu nggak tinggi Monas berapa? Kalau tahu langsung kasih sepeda. Itu ada emasnya, berapa kilogram emasnya? Kalau tahu langsung kasih TV. Jadi Bang Andi dan krunya bawa TV, bawa sepeda, bawa kipas angin ya. Mungkin kalau sekarang air fryer gitu dibawa gitu. Itu dikasih dan itu seru banget acaranya. Wah, dikerumunin orang gitu. Kayak saya kira di YouTube barusan masih ada tayangan itu. Nah, jadi termasuk ini namanya patung apa gitu yang di Selamat Datang yang apa Bundaran HI gitu ya. Siapa arsiteknya gitu. Dia kenapa ngadap ke sana gitu. Nah, hal-hal seperti itu menjadi menarik gitu. Saya kira gitu ya. Saya kira nih kalau lihat anak muda begitu keren di masa lalu ya merumuskan satu bangsa yang belum pernah ada sebelumnya gitu. Bersatu dalam nama Indonesia, keberagaman ya disatukan dalam nama Indonesia. Itu menurut saya keren banget gitu. Dan meskipun mereka nggak tahu makannya apa gitu ya, tapi saya yakin suatu bangsa dapat hidup memang dari makanan gitu. Tapi hanya karena pendidikan lah sebenarnya yang membuatnya mereka itu hidup melintasi zaman. Jadi pendidikan itulah yang jadi kebangkitan nasional itu sejatinya adalah menghadirkan pendidikan yang terjangkau bahkan murah untuk anak bangsa gitu ya. Itulah kebangkitan nasional esensinya. Pendidikan dimurahin. Pendidikan dikasih gratis kalau perlu ke anak-anak kita. Supaya apa? Bangkit. Kan itu kan dulu perjuangannya Budi Utomo. Kalian tahu Budi Utomo itu crowdfunding kayak kitabisa.com. Malakin bapaknya para bupati yang kerja untuk Belanda. Kan kita bilang kita dijajah hari ini oleh bangsa sendiri. Dari dulu kita dijajah sama bangsa sendiri. Anak-anak bapak-bapaknya Budi Utomo, bapak-bapaknya para yang deklarasi Sumpah Pemuda itu orang tuanya pro Belanda semua, makan dari darah, dari uang penjajahan. Anak-anaknya sadar karena dia dapat pendidikan. Guys, kita ini ternyata dijajah ya katanya. Gitu kan? Kita harus bebas dari penjajahan ini. Caranya apa? Ya kita harus bangkit. Bangkit harus apa ya? Harus sekolah. Tapi anak-anak nggak bisa sekolah. Gimana caranya? Budi Utomo didirikan. Ngumpulin duit. Yang nggak bisa sekolah disekolahin. 20 tahun kemudian lahirlah deklarasi itu. Ribuan anak sudah berpendidikan, sudah terdidik dan sudah tercerahkan. Deklarasi lah yang kemudian. Gimana nyatuinnya? Sulit ini, sulit gitu. Karena berbeda mereka itu. Ya mereka bikin ini, bikin itu gitu. Nggak mungkin. Akhirnya kemudian mereka bikin satu nama untuk menyatukan itu. Satu wadah yang namanya Indonesia. Yang hanya ada di kepala kita. Imagine community kata Benedict Anderson. Ya memang kan hanya di kepala. Indonesia tuh nggak ada. Hanya ada di kepala. Jadi kalau di kepala ini nggak diisi soal keindonesiaan, yang akan ada Indonesia sampai kapanpun gitu. Nggak akan melintasi zaman Indonesia itu kalau anak mudanya hari ini nggak punya pemahaman tentang keindonesiaan, nggak tahu arti nama Indonesia, nggak tahu Indonesia itu apa, nggak tahu ada Dayak, nggak tahu ada Kristen. Saya kaget ketika saya tayangkan video lagu-lagu Nasrani di Jawa Barat atau di TikTok, mereka pada protes gitu. Mereka protes, nggak ada orang Sunda itu Kristen. Ini pelecehan ini katanya. Kan saya kesel gitu ya. Wah ini harus dimusnahkan. Loh, sejak kapan orang Sunda nggak ada Kristen? Nah itu karena mungkin mereka tinggalnya di daerah, nggak pernah keluar kota, nggak pernah belajar tentang Indonesia. Ada Dayak, ada Ambon, ada Batak, ada ini, ada itu. HP-nya smartphone, tapi otaknya masih seperti itu. Nah ini saya kira HP itu udah harus bikin kita smart sekarang ini. Tapi ya main game, main Roblox, main ini, main itu. Ya itulah tantangan hari ini saya kira. Makin berat mungkin. Ya dulu nggak ada HP. Ya informasi datang dari mana? Dari media, dari majalah, dari koran yang ada di masa itu. Ya saya kira pendidikan ini penting. Literasi, sejarah, literasi digital. Ya Bang Yosi ya. Literasi sejarah, literasi digital, literasi apapun. Literasi media. Ya semuanya gitu. Kenapa rumah besar ini akan kebakaran, akan ambruk ya 38 kamar besar, 1334 kamar berukuran kecil karena etnis
dan subetnis ada 1.300 lebih. Kalau penghuninya nggak paham lagi tentang Indonesia, nggak paham lagi sejarah Indonesia, porak-poranda ini. Kenapa? Karena kesamaan sejarah, pandangan yang sama terhadap terbentuknya bangsa, karena ada peran-peran dari berbagai bangsa. Kita paham bahwa negara ini didirikan oleh kita sama-sama dari Aceh sampai Papua. Ada Arab, ada Cina, ada Kristen, ada Tionghoa, ada Buddha. Kita nggak akan berantem. Karena kita nggak paham, karena kita merasa yang memperjuangkan negara ini hanya orang Islam yang teriak Allahu Akbar gitu. Seolah-olah kan demikian. Padahal enggak. Ada Romo, ada pastor yang berjuang. Ada orang Cina membunuh serdadu Belanda di Jatinegara tuh, di Mr. Cornelius pada saat revolusi. Kan kalian nggak paham sejarah, nggak tahu kalau orang Cina juga berjuang. Ada pahlawan Laksamana John Lee dan seterusnya. Guys, please, ya, ini penting. Kehidupan politik itu ditentukan oleh partisipasi Anda. Dan Anda harus paham sejarah. Kalau Anda berpolitik tidak paham sejarah, ngawur. Ya. Pelangi tidak mungkin indah jika hanya satu warna. Kenapa kita disebut Indonesia? Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Kebesaran Indonesia ini ada di tangan kita. Keberagaman ini harus kita jaga. Harus kita angkat kemana-mana. Kenapa Indonesia nggak ada? Ya, wong rendang itu bukan kebudayaan Indonesia. Wayang itu bukan kebudayaan Indonesia. Apalagi papeda bukan kebudayaan Indonesia. Puncak-puncak kebudayaan daerah itulah yang disebut kebudayaan Indonesia. Kebudayaan nasional. Coba baca teorinya Kuncharaningrat. Guys, ya. Kenalkan terus budaya daerah karena itu budaya Indonesia. Puncak-puncak itu, ya. Maka isi kepala orang Indonesia itu harus sama dari Aceh sampai Papua. Nggak boleh beda. Kalau ada disintegrasi bangsa. Karena beda mau memisahkan diri. Karena beda, gue nggak mau negaranya korupsi banget ini. Ya begitulah. Jangan salahkan negara. Mungkin Bang Yosi nanti bisa perkuat. Atau Bang Dimas. Jangan salahin negara. Salahin yang ngelola negara. Yang tidak punya kemampuan. Yang tidak punya integritas. Yang tidak punya kejujuran. Betul negara maju ini ditentukan oleh palunya. Politik. Keputusan politik. Betul negara juga hancur karena keputusan politik. Betul negara hancur karena anak mudanya nggak mau berperan di politik. Karena anak mudanya nggak mau terjun di politik a priori, nggak mau belajar, nggak mau tahu. Makanya saya senang kemarin, ya, karyawan rakyat. Kemarin saya ketemu anggota dewan, saya bilang saya jadi pembicara bareng sama beliau, panel. Ini kawan saya, beliau karyawan kita di DPR. Tepuk tangan yang terhormat karyawan rakyat kita. Saya bilang begitu, artinya ini menarik kan? Digital itu udah keren sekarang. Kehidupan digital itu, tapi hati-hati, DFK, ya, yang menghancurkan kita, disinformasi, fitnah dan kebencian itu nggak boleh. Tapi kebersamaan, ya, untuk melawan ketidakadilan di digital, gitu ya, digerakkan di digital itu dengan hashtag, dengan apapun itu, ya harus kita dukung, ya, harus kita sama-sama kompak di situ dan harus tentu melakukan itu jangan buta, ya, harus paham sejarah. Kalau Anda mau jadi anggota HMI, Anda mau jadi anggota PMII, ada orientasi. Ada latihan kader. Ya. Mau jadi mahasiswa ada ospek, mau jadi siswa ada MPLS. Pertanyaan saya, kalau mau jadi warga negara, warga bangsa, apakah ada orientasinya? Nggak ada. Ini Bang Bonggas ini bikin orientasi sekarang ini. Kalian dari pagi sampai siang ini, kalian bantengin kita bareng-bareng ini, kita diskusi. Kalian sedang orientasi menjadi warga dan warga negara dan warga bangsa Indonesia yang diharapkan. Nggak ada momen itu. Sehari 10.000 bayi menurut BPS lahir di Indonesia. 1 tahun ada 3,5 juta. Kalau mereka nggak diisi kepalanya, nggak diorientasi, ya nggak akan ke arah yang diinginkan. Apa visi Indonesia? Apa misi Indonesia? Apa definisi tentang Indonesia, konsepsi dan seterusnya. Ditanya visi, visi itu cita-cita Indonesia. Nggak ada yang tahu jawabnya. Kang Asep, Ya, mohon maaf itu waktu. PowerPoint-nya kepotong. Oh, kepotong. Sekarang nggak ya? Masih. Oh, Bener. Nah ini enggak. Nah ini ini kepotong yang ini. Oke. Mungkin karena ini kepotong ya. Tapi ini isinya soal Kawah Chandra di muka. Sebentar. Saya lanjut. Nah,
Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Saya kira itu penting ya. Kenapa? Bung Karno bilang jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ini masih kebaca ya. Ajarkan anak-anak kita matematika, maka ia akan pandai berhitung. Ajarkan anak-anak kita sejarah, maka ia akan semakin mencintai bangsa dan negaranya. Nggak ada guys, di pelajaran matematika itu diajarkan cinta tanah air. Ya. Dan negara maju mundur ini bukan juga karena soal pendidikan yang tinggi atau tidak. Karena terbukti pendidikan tinggi juga korupsinya makin gede. Gitu ya. Para pejabat yang pendidikan tinggi juga korupsinya triliunan. Ada nggak yang tidak berpendidikan tapi keren? Banyak. Ada nggak yang tidak berpendidikan tapi integritas? Ya jujur, ada banyak. Gitu. Tapi persoalannya, politik ini hari ini ya gitu mengajarkan mereka yang berpendidikan justru korupsinya makin besar. Nah, tapi bukan soal itu, saya kira ini kan soal kejujuran. Pendidikan itu tetap perlu, tinggi pendidikan itu perlu. Saya kira sebagai masyarakat, saya tidak ingin negara ini dipimpin oleh mereka yang barangkali pendidikannya lebih rendah dari saya, kan bisa. Kayak begitu. Kita berpikir begitu boleh. Ya uang negara aja kalau mau jadi PNS harus minimal S1 kok. Tapi kenapa anggota dewan boleh SMA? Kenapa wali kota boleh lulusan SMA? Kenapa nggak harus mereka lulusan S2 minimal karena S1-nya PNS-nya misalnya? Kenapa supaya negara ini dipimpin oleh mereka yang berpendidikan, yang bisa mengurusi negara kan harapannya, gitu. Tapi lah itulah, saya kalau diskusi itu merasakan gitu bagaimana negara ini menghimpit rakyat gitu, memaksa rakyat gitu ya, harus S1 gitu. Makin susah cari pekerjaan. Banyak S1 juga yang pengangguran gitu kan. Ya, sekali lagi bagaimana negara memberikan pendidikan kepada masyarakat yang terjangkau supaya mereka bisa sekolah. Ya, belajar ilmu alam, eksakta, ilmu keterampilan teknis lainnya. Kalau kalian nggak belajar sejarah, mudah tergelincir dan mudah runtuh ya akar kebangsaan itu. Sejarah adalah jangkar, rantai pengikat yang mempersatukan kita. Saya dengan istri karena saya punya sejarah, karena saya ingat ijab kabul dulu. Bang Yosi sama istri karena ingat janji dulu, janji suci kan, di depan penghulu, di depan pastor, ya, di depan masyarakat yang menyaksikan. Kalau Islam kan pakai speaker, ya. Saya terima nikahnya, itu janji suci itu guys. Kalau lu nggak paham lagi janji itu, ya kita jalan sama cewek lain kan, selingkuh kan, gitu. Yang sadar aja selingkuh, apalagi yang amnesia. Ya bisa jalan sama siapapun gitu. Nah jadi janji suci itu dari kita sekarang apa namanya hidup ini harus dipegang gitu. Jadi saya nih sekarang saya harusnya udah jalan ini karena mau ke Kelapa Gading ngisi acara jam 12 sama Pak Anar Gonggong di sekolah Mari Yosep ya gitu. Tapi demi Bang Bogas dan kawan-kawan, Bang Yosi, Bang Dimas di sini dan kawan-kawan yang hadir, ini adalah sejarah hari ini ya. Belajar sejarah itu penting, mengambil nilai dan makna dari sejarah itu penting. Tapi yang penting bagi kita adalah hari ini menciptakan sejarah. Bang Yosi mungkin bisa elaborasi, menciptakan sejarah. Gitu ya. Apalah artinya masa lalu jika di dalamnya tidak ada cerita tentang aku sama kamu. Jadi sejarah itu harus ada cerita tentang kita, ya, perjuangan kita, kontribusi kita. Itulah sejarah yang sesungguhnya, ya. Karena kita menghidupi sejarah, kita menjalani sejarah, kita menciptakan sejarah. Itu yang penting. Untuk menghancurkan suatu bangsa, musnahkan ingatan sejarah generasi mudanya. Saya kira jangan sampai bangsa ini dihancurkan karena kita tidak paham sejarah bangsanya. Dalam kajian intelijen strategis, saya sering mengisi di Dinas Sejarah Angkatan Darat, Dinas Sejarah Angkatan Laut, di Pusat Sejarah TNI. KIS itu salah satunya adalah paham sejarah. Jadi untuk menghancurkan sebagai alat pertahanan negara, ya, untuk menghancurkan suatu negara harus menguasai geografi dan harus menguasai sejarah, gitu ya. Ini video dari Bang Yosi, ya. Saya kira ini harus diputerin, tapi nanti saya tidak ingin berlama-lama karena waktunya juga sudah jalan terus. Hari ini saya izin nanti sambil di jalan, gitu ya. Diskusi boleh sambil di jalan, gitu. Tapi ada hal yang penting dari Sumpah Pemuda, saya kira ya ini. Pelajar belasan tahun, pramuka, ya, anggota pramuka semua, anggota organisasi semuanya dari berbagai daerah, berbagai bangsa, anak kos-kosan yang paling gokil dari mereka, mereka mendeklarasikan Sumpah Pemuda di dalam kos-kosannya, ya, mendeklarasikan Sumpah Pemuda di dalam kos-kosannya, gitu.
jadi kos-kosan tempat deklarasi mereka. Gitu ya. Saya kira itu yang paling penting. Jadi anak muda sekarang umur belasan tahun kalau ngekos ngapain gitu. Nah, inilah target kita ya Bang Bonggas ya. Ya, jangan TikTokan gitu. Kecuali kalau TikTokan bikin konten sejarah, bikin konten ngebangun bangsa sih keren banget gitu ya. Bikin konten cuan buat dirinya oke banget. Jualan oke banget. Nggak apa-apa karena kita butuh makan gitu. Entrepreneurship itu harus gitu. Tapi bukan kemudian bikin konten tapi kelihatan kalau kita nggak ada isinya gitu, nggak ada otaknya, nggak ada kontribusinya buat diri mereka, buat bangsa, buat masyarakat, buat negara. Ya, kalau entrepreneur bagus, ciptain lapangan pekerjaan, kurir jadi kerja, kalau Anda jualan kan, orang jadi belanja, kita dapat uang, nggak apa-apa, itu bagus gitu ya. Tapi tetap sukses itu harus mulia. Sukses mulia itu sukses yang bermanfaat untuk orang lain. Mulia itu adalah bermanfaat, karena Anda bermanfaat maka Anda mulia. Gitu ya. Jadi mari kita sama-sama kita sukses dan kita bisa mulia ya, bisa bermanfaat untuk orang lain dan jadilah anak muda yang terdidik, tercerahkan supaya bangsa ini betul-betul memiliki masa depan yang cerah juga gitu ya. Saya kira kita tonton videonya Bang Yosi bagaimana sejarah itu penting dan jangan supaya kita nggak melupakan sejarah ya. Mudah-mudahan videonya bisa ini kayaknya kepotong-potong ya. Nanti saya coba putar saya full screen coba ya. Tapi gentar gambarnya harus saya rubah nih karena kebalik. Gimana caranya ini guys? Oh ini dia nih. Sah. Inilah tentang cerita kemerdekaan Indonesia. Sebentar. Videonya Bang Yosi ini saya selalu bawa kemana-mana Bang Yosi. Keren banget itu. Aduh. Dan ini saya bilang ini video dari anak-anak nakal. Wah, anak nakal gitu. Pada bingung mereka. Saya juga anak nakal sama Pak Bonggas juga anak nakal. Iya, kita anak nakal semua di sini ya. Aduh. Gitu, ini kita anak nakal swipe display. Oke, udah ya. Ini kita putar Bang Yos. Kenapa? Oke. Inilah tentang cerita kemerdekaan Indonesia. Bu, udah bu. Duduk. Perhatian. Kelompok selanjutnya mana? Kelompok selanjutnya? Perhatian semuanya teman sekelas, pidato saya ini akan sedikit keras. Menyangkut bangsaku saya selalu tegas, jika mengancam persatuan saya langsung ngegas. Masih ingatkah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tercengkeram dengan erat di kaki Garuda. Artinya Indonesia ini punya kita bersama, walau beda suku, warna kulit atau agama. Dalam Sumpah Pemuda kita mengenal tiga, satu tumpah darah, satu bangsa, satu bahasa. Itu sudah jadikan kita saudara sebangsa. Ada dalam sejarah, coba saja kau baca. Baca sejarahmu, baca sejarah. Bangsa yang besar tidak lupa sejarahnya. Baca sejarahmu, baca sejarah. Bangsa yang besar tidak lupa sejarahnya. Fatwa dari Ki Hajar Dewantara, dari 10 fatwa akan sendi hidup merdeka. Dikatakan merdeka harus dinikmati bersama, kepentingan diri di bawah kepentingan bersama. Dalam sidang PPKI setelah merdeka, Pancasila sila pertama hilang 7 kata. Tidak lagi mengikuti piagam Jakarta, pertanda toleransi Islam bagi Nusantara. Dan Pancasila akhirnya jadi dasar negara, bisa diterima di seluruh suku bangsa. Karena akhirnya pada sila pertamanya menjamin kerukunan antarumat beragama. Baca sejarahmu, baca sejarah. Bangsa yang besar tidak lupa sejarahnya. Baca sejarahmu, baca sejarah. Bangsa yang besar tidak lupa sejarahnya.
Ada juga pemberontakan DIY, padahal mereka bangsa kita sendiri. Terpaksa dilawan karena mengancam ideologi. Lihatlah hari ini bisa kita nikmati, karena banyak pahlawan kita yang berani mati. Lalu masa depan kita yang akan hidupi. Jangan wariskan kebencian di generasi kami. Baca sejarahmu, baca sejarah. Bangsa yang besar tidak lupa sejarahnya. Baca sejarahmu, baca sejarah. Bangsa yang besar tidak lupa sejarahnya. Wah, keren. Tepuk tangan dong, Luar kawan-kawan. biasa. Tepuk tangan virtual buat Bang Yosi dan kawan-kawan. Makasih Bang Bonggas. Silakan Bang Erwin. Siap. Oke, terima kasih Kang Asep. Itu terakhir itu videonya sangat bagus itu. Itu nanti kalau bisa di-share itu videonya. Jadi biar banyak yang nonton itu. Karena keren Harus itu. harus kita viralkan, harus kita viralkan. Betul harus diviralkan itu. Dan pemaparan Kang Asep juga boleh di-share nanti untuk teman-teman. Siap. Memang ada juga saya pernah baca itu katanya kalau orang pintar itu selalu belajar dari sejarah, sedangkan orang yang nggak pintar itu belajar dari kesalahan begitu. Jadi saya sering baca itu apa benar apa enggak itu. Baik, selanjutnya untuk lebih bisa memperdalam diskusi pada siang hari ini, kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Mungkin nanti kita persilakan dari peserta diskusi pada hari ini. Silakan kalau yang mau bertanya, nanti mekanismenya bisa raise hand di kolom chat, atau misalnya nanti bisa bertanya di kolom chat atau bisa langsung. Sebelumnya nanti dari kita akan mencoba memberikan pertanyaan umum yang nanti akan dijawab oleh seluruh narasumber, termasuk juga dari Coach Bonggas, biar waktunya bisa padat ini. Yang itu pertanyaannya terkait tentang generasi muda sering membawa idealisme tinggi ke dalam politik, tapi realitas di lapangan seringkali penuh kompromi. Bagaimana menjaga idealisme tanpa kehilangan efektivitas dalam sistem politik yang sangat pragmatis? Nah, ini kondisi bangsa pada hari ini. Bagaimana supaya anak muda ini tidak ikut tercemar begitu masuk ke dalam dunia politik yang sekarang. Nah, ini boleh dijawab untuk yang pertama oleh Kang Yosi. Silahkan Kang Yosi terkait pertanyaan tadi. Ya, terima kasih Bang Erwin. Nah, menurut saya ini kalau kita bicara soal idealisme, ini idealisme adalah api yang menyalakan semangat perubahan, ya kan? Makanya kita lihat banyak tuh dalam komentar-komentar di kolom sosial media, idealisme ini sangat syarat di kalimat-kalimatnya ya. Tapi dalam politik, api itu harus dijaga supaya tidak membakar, melainkan bahasnya itu menerangi jalan perjuangan. Dunia politik soalnya itu penuh dengan kompromistis. Namun kompromi bukan berarti menyerah, asal prinsipnya tetap menjadi arah. Prinsip yang paling penting. Kalau kita lihat dari sejarah yang dari tadi sudah dibicarakan, baik itu mulai dari Soekarno, ya. Soekarno contohnya waktu dia merumuskan Pancasila, dia tidak memaksakan kehendak golongan tertentu atau satu golongan, dia memilih mencari titik temu agar bangsa ini bisa berdiri bersama, itu bahasanya ya. Persatuan lebih penting daripada kemenangan sepihak. Jadi kompromi di sini ada, tapi lahir dari kebijaksanaan, bukan kelemahan. Begitu juga kalau bicara soal Sumpah Pemuda, tadi sudah sempat dibicarakan oleh Kang Asep ya, bahwa mereka datang dengan latar belakang yang berbeda, tetapi bersatu lewat Sumpah Pemuda. Tidak ada lagi kepentingan primordialisme yang diperjuangkan, melainkan mereka fokus kepada 3 perjuangan, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Itu ego mereka, ego kelompok diturunkan, dan lahirlah sebuah kekuatan bangsa. Jadi mengajarkan bahwa idealisme itu bisa menjadi jembatan. Sumpah Pemuda itu menunjukkan idealisme itu bisa menjadi jembatan, bukan menjadi tembok pemisah. Reformasi juga sama, 98 ya. Kita lihat ketika mahasiswa turun ke jalan dan akhirnya perubahan terjadi dalam bentuk semi-semi revolusi, dan sebagian besar dari mereka masuk ke sistem. Kalau kita mengikuti perkembangan sejarah ya,
Namun tantangan sebenarnya baru dimulai di situ. Mereka berhadapan dengan dunia nyata. Nah, berteriak di luar sistem itu mudah. Ini yang terjadi sekarang ini. Tetapi menjaga idealisme di dalam kekuasaan pasti jauh lebih sulit. Tapi disitulah makna sejati perjuangan kita diuji. Prinsip kita sejak semula ketika kita aktif di sosial media. Apa yang menjadi landasan? Pertanyaannya itu. Ingat ya, kalau kita bicara soal ini, musyawarah itu memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi, karena disitulah nilai kebersamaan, keadilan, dan tanggung jawab moral warga negara dijalankan. Kalau di dunia barat, demokrasi itu menekankan suara mayoritas. Maka kalau di Indonesia itu menekankan kepada mufakat yang ditekankan. Bagi bangsa kita, keputusan yang baik bukan yang dimenangkan oleh banyak orang, tetapi yang diterima dengan lapang dada oleh semua orang. Nah itu musyawarah dan mufakat. Musyawarah adalah cara untuk menyatukan perbedaan tanpa memaksakan kehendak. Dalam musyawarah yang kita selalu dengar, kita tahu bahwa ini idealnya adalah setiap suara itu didengar, setiap pandangan itu dihargai. Itu berarti demokrasi bukan sekedar tentang siapa yang paling kuat berbicara, tetapi siapa yang paling tulus mendengarkan. Wow, bahasanya ya, tulus mendengarkan. Karena kalau kita berdebat, kita kan cuma mau mendengarkan pendapat kita. Kalau kita berkomentar, kita kadang-kadang memikirkan bagaimana menjawabnya, bukan mendengarkan orang tersebut ini, karena kita bisa berhadapan dengan banyak orang yang, saya tidak berkata bodoh, tapi belum mengerti. Cuman kalau kita tempatkan diri kita sama seperti mereka, ya kita juga ikutan tidak mengerti. Bayangkan perdebatan antara orang yang tidak mengerti. Akhirnya apa? Cuman isu yang di permukaan. Tidak akan sampai kepada mufakat, tidak akan sampai kepada musyawarah. Nah, artinya begini, teman-teman, kalau kita bicara soal kompromi, betul, akan ada proses kompromi dalam sebuah demokrasi. Tetapi kompromi yang dewasa. Tetap ingat dalam sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh ya, kata seluruh penting, seluruh rakyat Indonesia, bukan satu golongan saja. Jadi kalau kita berpikir dan kita berkomentar di sosial media, coba kita baca lagi. Komentar saya ini sedang berpihak kepada seluruh rakyat, atau jangan-jangan hanya berpihak kepada pilihan politik saya. Fanatisme saya kepada satu partai atau pemimpin atau golongan tertentu. Nah, itu yang bisa merusak proses demokrasi. Karena semua pemimpin dalam proses politik, pemilihan politik itu, semuanya dalam kampanyenya selalu bilang, ayo pemimpin itu Tuhan yang pilih. Semuanya bilang begitu. Tetapi dalam kenyataannya, apakah mereka turut mendewasakan para pemilihnya? Mereka suka sebenarnya dengan fanatisme. Kita yang harus dewasa. Kita yang harus dewasa. Nah, itu landasannya kalau kita berbicara soal kompromistis. Jelas kita harus kompromi. Cuman memang yang diperjuangkan bukan kompromi, kita tetap berpegang pada prinsip kita, yaitu prinsip kita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu saja dari saya. Ya. Oke, terima kasih atas jawabannya Kang Yosi. Cukup jelas dan sangat emosional banget itu penjelasannya. Mungkin selanjutnya saya kasih kesempatan ke Coach Bonggas. Saya ingin dengar suara Coach Bonggas juga terkait pertanyaan tadi, Coach. Kira-kira gimana nih Coach generasi muda ini terjun ke politik sementara pragmatismenya tinggi nih, money politik segala macam. Ini menurut Coach Bonggas bagaimana, Coach? Silakan, Coach. Baik, ini masalah klasik sebetulnya ya di dalam dunia politik ya. Jadi perbenturan antara idealisme dengan pragmatisme atau realitas politik di lapangan. Jadi kalau saya selalu mengatakan seperti ini karena salah satu tugas saya adalah mendampingi calon-calon legislatif dan calon-calon kepala daerah gitu ya. Jadi menempatkannya harus benar. Tapi di politik itu kalau kita masih bisa kecewa, itu benar. Itu bagus. Artinya hati kita masih hidup. Ya, kalau kita kecewa. Tapi kalau kita berhenti karena kita kecewa, maka politik akan tetap dikuasai oleh mereka yang tidak mempunyai rasa. Waduh. Kata-katanya dalam gitu ya. Jadi tidak boleh berhenti ya dalam konteks politik. Anak muda harus tetap masuk ke lingkaran di dalam itu untuk bisa memberi kebermanfaatan lebih banyak.
Nah, berkaitan dengan kompromi, memang kadang-kadang kalau anak-anak muda itu kalau kata-kata kompromi itu sering artinya, waduh, saya terkontaminasi, saya terpengaruh. Padahal menurut saya yang namanya kompromi itu kita nggak boleh sensitif karena kompromi itu adalah alat. Kompromi itu bukan arah. Ya, yang penting kita tahu apa yang bisa ditawar dan apa yang tidak boleh dijual. Nah, apa yang bisa ditawar dan apa yang tidak boleh dijual. Nah, konteks kompromi di situ. Misalnya, nilai yang tidak boleh dijual itu adalah integritas, kejujuran, prinsip anti korupsi, memerangi kemiskinan. Itu adalah prinsip yang tidak boleh dijual. Tetapi ada juga hal yang bisa ditawar. Apa yang bisa ditawar? Misalnya strategi itu bisa ditawar. Ya, tidak harus strateginya X, bisa juga Y, bisa juga Z. Itu bisa ditawar, itu kita kompromi di situ. Apalagi yang bisa dikompromikan, urutan prioritas itu bisa dikompromikan. Cara berkomunikasi seperti ini itu bisa dikompromikan. Langkah-langkah menuju apa tindakan itu bisa dikompromikan. Jadi yang jelas dalam berpolitik itu kompromi itu wajib, tapi yang paling penting tadi kita tidak boleh menjual nilai-nilai yang kita anggap penting. Mengenai hal lainnya itu bisa ditawar berdasarkan konteks peristiwa atau kasus tertentu. Tetapi yang paling penting lainnya bagi saya ini yang terakhir, bahwa anak muda pada waktu memasuki politik dia harus membuat circle baru gitu ya. Jadi lingkaran baru, lingkaran yang kemudian nilai-nilainya cocok ada di situ dan terus kemudian memperbesar circle tersebut. Sehingga kemudian nanti circle tersebut bisa memberikan makna, bisa memberikan arti, bisa memberikan manfaat, dan kemudian bisa memberikan pengaruh terhadap dunia politik, termasuk kebijakan publik yang dihasilkan oleh dunia politik itu sendiri. Jadi itu poin saya. Ini dari Kang Asep dan dari Mas Dimas, ini pengalaman langsung di bidang politik mungkin bisa memberikan wawasan yang mantap ini. Demikian Mas Siap, Erwin. siap, Coach. Terima kasih, Coach Bonggas. Selanjutnya, Mas Dimas, kita minta tanggapannya terkait tadi generasi muda yang terjun ke politik dalam dunia politik yang sangat pragmatis. Bagaimana tanggapannya, Mas Dimas? Oke, makasih Mas. Suara saya cukup jelas, Mas? Jelas. Jelas. Jelas, oke, thank you. Makasih Mas, tadi luar biasa paparan dari Mas Kang Asep ya. Dan begini, jadi dan Kang Yosi, jadi bahwa keterlibatan anak muda dalam politik, tapi juga sesungguhnya secara khusus dalam proses perumusan kebijakan publik. Itu memang sudah sunatullahnya, memang sudah momentumnya memang pas, karena sebagai tadi yang disampaikan the majority of the population usia-usia produktif ini, dan bahwa kalian sesungguhnya menjadi aktor dan penggerak sejarah itu sendiri, dan kalian yang menjadi beneficiary atau penerima manfaat dari berbagai kebijakan publik yang ada, itu harus bisa memainkan peran strategisnya sebagai aktor sejarah dalam konteks perumusan kebijakan publik. Nah, peran-peran yang dimainkan itu bisa di legislatif, bisa di eksekutif, ya bahkan di judikatif, ya bahkan di dalam konteks civil society, baik di masyarakat sipil, sebagai akademisi, sebagai warga negara, sebagai pegiat advokasi publik seperti di NGO, lalu kemudian juga di organisasi masyarakat, lalu juga di masyarakat ekonomi, baik sebagai entrepreneur, UMKM, pengusaha, profesional, dan seterusnya. Ini harus punya akses untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan sebagai pemimpin, ya, sebagai pemimpin. Tadi yang saya sampaikan inilah relevansi dari kehadiran bocah-bocah angon seperti Anda untuk bisa memastikan bahwa politik itu tidak buruk, bahwa politik itu bisa menjadi lebih baik, bisa untuk kemaslahatan rakyat, dan bisa sesuai sejalan dengan tujuan-tujuan berbangsa dan bernegara. Nah, pertanyaannya memang adalah bagaimana upaya kita, anak-anak muda, untuk berhasil mampu mendapatkan akses atau kepercayaan dalam proses perumusan kebijakan publik. Saya melihat memang situasinya memang inevitable atau tidak bisa terhindarkan lagi.
Artinya karena memang jumlah kalian cukup besar dan kalian adalah penentu ya dari berbagai keputusan-keputusan politik, termasuk dalam pemilu, pilkada dan seterusnya, pilpres. Maka teman-teman ini, anak-anak muda sekarang itu sesungguhnya bisa memainkan kekuatan mereka yang influensial itu, baik dalam konteks opini-opini yang bertebaran di media, baik media konvensional maupun media sosial. Dan media sosial sesungguhnya sekarang menjadi sangat powerful ya, jika digunakan secara benar. Lalu juga kalau kita perhatikan bagaimana anak muda sekarang tadi disampaikan, itu memang juga harus bisa ikut dalam sebuah proses rekrutmen politik atau rekrutmen kepemimpinan di berbagai sektor yang mereka geluti. Artinya mereka harus bersiap untuk bisa relevan, harus bisa tadi yang disampaikan tadi memang aspek pendidikan dan keahlian, keterampilan dalam sektor yang digelutinya. Nah, kalau hari ini mungkin kalau politics itu mungkin statecraft, jadi keahlian dalam menjalankan negara, menjalankan pemerintahan. Itu penting hari-hari ini. Kalau kebetulan saya kan juga di sektor perekonomian, saya di Kemenko Perekonomian, hari ini yang memang agak defisit itu adalah regenerasi di ekonom-ekonom yang memahami fiskal, yang memahami keuangan negara. Ini penting sekali untuk terus diproduksi dan direproduksi, khususnya dalam konteks dalam domain civil society leadership ya. Jadi harus muncul lagi para ekonom-ekonom muda yang memang memahami bagaimana menjalankan atau mengelola atau mengawasi atau mengawal fiskal negara. Ini agak defisit, Mas Bogas. Ini yang dan Mas Erwin, ini yang mungkin harus kita menjadi concern untuk mengawal negara ke depan seperti apa. Nah, artinya untuk yang masuk atau terjun di politik, jangan semata-mata memahami bahwa politik itu semacam hanya semata-mata narasi-narasi besar, tapi masuklah ke isu-isu yang sifatnya isu-isu yang sifatnya teknikal dan teknokratik. Jadi bagaimana Anda mulai sekarang sudah memahami tentang bagaimana politik anggaran, bagaimana hal-hal yang sifatnya lagi-lagi adalah teknokratisme, menjalankan negara. Ini harus kita pastikan sebagai menjadi sebuah kekuatan yang otentik dari civil society, dari anak-anak muda, baik yang nantinya terjun di partai politik, maupun terjun ke menjadi profesional, atau menjadi birokrat, atau bahkan menjadi pengusaha. Dan bagaimana negara itu betul-betul, nah ini ideologis, bagaimana negara itu betul-betul ditujukan untuk sepenuh-penuhnya adalah untuk keadilan dan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Bagaimana pembangunan itu dijalankan secara inklusif dan berkelanjutan. Bagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Kang Asep itu adalah bagaimana supaya negara ini bisa kita kawal, dan tadi dari videonya Kang Yosi tadi, bagaimana memastikan bahwa negara ini, negara yang majemuk ini tetap guyup ya, tetap rukun, dan memastikan bahwa konflik-konflik sosial yang tidak produktif itu bisa kita hindari, bisa kita cegah. Pengalaman-pengalaman traumatis sebagai bangsa itu bisa kita hindari. Sekaligus lagi-lagi tadi saya sampaikan bagaimana kita juga memproyeksikan negara bangsa Indonesia ini ke depan seperti apa dalam memainkan peran-peran besarnya. Tadi saya memancing dalam konteks menghadapi global political economy yang semakin mewujud pada sebuah yang disebut namanya mungkin regionalism ya. Bagaimana regionalism itu harus kita antisipasi juga sebagai sebuah negara besar. Kita adalah negara terbesar di Asia Tenggara, dan kita harus memainkan peran besar juga, tidak hanya di regional Asia Tenggara, tapi juga dalam konteks global politics. Ini menurut saya harus punya kesadaran kesejarahan dan anak muda ini untuk memainkan peran, baik itu di pemerintahan, di legislatif, maupun di civil society. Tadi saya sampaikan adalah pertama adalah kesadaran tadi, lalu kemudian adalah rekrutmen politik harus masuk ke dalam, dan yang musuh, dan memang betul musuh bersama kita adalah tadi selain soal low skill, low educated situation, tapi juga adalah ini persoalan bagaimana kita menghadapi musuh bersama, yaitu adalah kesenjangan akses ya. Dan itu kalau kita perhatikan yang mendominasi atau menguasai akses kekuasaan, akses ekonomi, akses politik, ini yang kita sebut mungkin sekarang itu bisa jadi oligarkisme. Nah, oligarkisme ini terjadi di banyak hal, dan itu yang menjadi musuh bersama kita.
Dan kita punya banyak pilihan untuk melakukan perlawanan terhadap hal tersebut. Tapi menjadi penting hari ini, tadi saya sampaikan adalah kesadaran wisdom tadi. Jadi dalam situasi yang kita ingin mencegah situasi yang konfliktual, karena lagi-lagi tidak akan menguntungkan trajektori kesejarahan politik ya negara bangsa ini, yaitu kita mungkin bisa melihat pesan lagi-lagi ini agak sedikit narasi antropologis, yaitu adalah Surodiro Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti. Dan ini memang dipahami oleh berbagai elit politik hari ini untuk mencegah konflik yang tidak produktif tadi, yaitu adalah bagaimana situasi kontraksi itu dihadapi dengan cinta kasih, dihadapi dengan keguyupan, dihadapi dengan empati, dihadapi dengan kesadaran untuk melakukan perbaikan tanpa kemudian harus melakukan kerusakan lainnya. Gitu. Dan itu harus disadari bahwa anak-anak muda hari ini memainkan peran itu. Itu anak muda hari ini ya. Dan menurut saya for some extent beberapa pemimpin-pemimpin hari ini juga melihat itu sebagai sebuah opsi politik yang serius. Nah, tren sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya yang seperti ini menurut saya itu harus atau sangat baik ya untuk kita lihat implementasinya dalam konteks kebijakan yang lebih real. Ya, bahwa memang ada yang disebut namanya sustainability development, ada yang disebut dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang sifatnya mungkin green economy, ada local wisdom, local genius, gitu ya. Itu yang mungkin juga bisa kita semakin konkretkan bagaimana memformulasi Indonesia ke depan negara bangsa ini sampai pada real konkret teknokratisme, statecraft-nya, kebijakan-kebijakan yang dibangun, gitu. Tanpa kemudian tadi mengabaikan ya tadi disebut oleh Mas Erwin tadi itu adalah misalnya demokrasi. Kalau demokrasi ini menurut saya pattern yang tadi saya sebutkan sunatullahnya negara bangsa kita yang majemuk ini udah pasti kita bicara tentang demokrasi. Tapi bagaimana proses pengambilan keputusan, proses perumusan kebijakan ini kan tantangan tersendiri. Bagaimana mengelola hidup bersama itu tantangannya dalam konteks political science. Bagaimana mengelola hidup bersama dalam lalu sekaligus di saat yang sama memperkuat institusi-institusi atau kelembagaan-kelembagaan politik atau kelembagaan-kelembagaan demokrasi kita. Ini kan tantangannya ke depan. Gitu. Oleh siapapun pemimpinnya hari ini atau siapapun masyarakatnya hari ini. Gitu. Nah, dalam menghadapi oligarkisme, lalu juga lagi-lagi ada di sana politik dinasti, ada juga hal-hal yang sifatnya mungkin kesenjangan akses dan seterusnya. Ini saya menawarkan kita menghadapinya lagi-lagi bukan dengan konfliktual, tapi kita mencari formula-formula. Bisa dipersingkat. Oh iya, mencari formula-formula yang memastikan bahwa terjadi transformasi, tapi tetap bagaimana sosial harmoni itu tetap terjaga, dan lalu di saat yang sama ada sebuah gerakan-gerakan sosial. Kalau kita ingat dulu Gandhi atau bahkan Gus Dur itu pernah melakukannya, dan saya merasa bahwa akan muncul aktor-aktor sejarah seperti itu di kalangan Gen Z hari ini dan ke depan. Yang tadi disampaikan terakhir ya, disampaikan oleh Kang Asep tadi adalah bahwa aktor-aktor sejarahnya akan mulai tumbuh, dan saya yakin momentum 2025 ini, momentum Pandawa Mulat Sirnan Kemanten ini akan memunculkan aktor-aktor sejarah, bocah Angon yang bisa insya Allah memberikan semangat baru dalam semangat baru, generasi baru, dan saya pikir Indonesia yang lebih menjanjikan ke depan. Baik, terima kasih Mas Dimas. Ini karena kalau nggak adil kalau nggak saya kasih kesempatan yang sama. Ini mungkin 1 menit atau 2 menit untuk Kang Asep terkait pertanyaan tadi. Siap. Sebelum kita akhiri, silakan Kang, 1 menit 2 menit. Baik. Kang, mohon dipersingkat. Baik, Kang. Ya, siap. Suara saya bisa didengar ya? Terdengar Kang. Ada ya, suara. Siap. Nah, ada. Jadi memang itu menjadi persoalan konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Memang politik kan memiliki peran yang signifikan lah gitu ya, perubahan arah, kemajuan gitu, peradaban itu tentu politik gitu yang memerankan. Nah, karena kita menganut sistem demokrasi, dan demokrasi itu kan sebenarnya penuh ketidakjujuran gitu ya. Karena suara kan bisa dibeli gitu ya. Demokrasi itu selalu kalau ada saya pernah lihat saya lupa namanya siapa gitu ya, selalu penuh dengan intrik gitu ya. Karena ya itu tadi saya lebih setuju mufakat yang tidak dipaksakan gitu ya, daripada mufakat kemudian ditekan gitu ya, disogok gitu. Nah,
idealisme yang dibawa anak muda ke dalam politik sejatinya memang harus berdasar kepada nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai agamaan. Misalnya kita menganut saya Muslim ya harus dipegang teguh gitu ya. Nah pada akhirnya digadaikanlah semua itu, gitu. Integritas hilang gitu ya. Karena ya tadi ada misalnya kepentingan tertentu. Selama berkaitan dengan urusan-urusan domestik ya saya kira meskipun tidak bisa diterima gitu ya, saya kira banyak tokoh yang memperlihatkan sampai hari ini masih tetap bersahaja gitu walaupun dia sudah di politik. Kan tidak sedikit kita melihat mereka yang tetap hidup sederhana walaupun sudah di politik gitu ya. Bahkan Hugeng misalnya ada satu contoh yang seorang polisi yang jujur yang nggak mau disogok gitu. Nah persoalannya kan kita sekarang idealisme ini kan hanya sekedar jalan, gitu ya, jalan menuju ke arah situ. Tapi ketika sudah di situ, gitu ya, ya idealisme tergadaikan, idealisme bahkan mungkin hilang. Kita menjadi orang yang berbeda, gitu dari orang yang sebelumnya, gitu. Nah, saya 25 tahun sampai hari ini konsisten dengan perjuangan itu, gitu. Meskipun pernah ditawarkan jadi anggota dewan, nggak usah bayar, kita siapkan uang, gitu ya. Itu ada juga yang saya kira Bang Yosi apalagi mungkin ya public figure kita gitu. Nah ya itu tadi kita mesti kuat gitu ya menahan godaan itu gitu. Terjun politik tetap harus gitu ya. Bergabung di partai sesuai jalan apa terbaik gitu yang dimaknai apa dianggap benar itu menurut kita ya go ahead gitu. Cuma itu tadi gitu jangan digadaikan agama gitu ya. Kita kan punya nilai dari agama, jangan nilai-nilai Pancasila juga jangan diabaikan gitu, keberagaman itu. Jangan karena pengen udah kamu misalnya ada uang nih 1 triliun gitu. Kamu mau nggak ngadu domba orang ini dengan menghancurkan itu kan ada kan saya yakin ada hal demikian dalam politik ya. Jadi selama kita hidup misalnya mengandalkan saya anggota dewan, saya berjuang aja. Saya tetap kontra gitu. Saya gaji dari sini aja udah dari dewan gitu. Ya, misalnya berapa juta itu ya sudah gitu. Jadi hidupnya nggak yang wah ini ada proyek nih sekian, ya udah kalau udah gitu ya tergadaikan nantinya semuanya gitu. Akhirnya jadi tidak dipentingkan lagi rakyat gitu, tapi mementingkan diri sendiri. Dan itu yang terjadi hari ini. Saya kira idealisme tetap harus dijaga karena itu nyawa ruh kita ya, yang membedakan kita dengan yang lain dan ya manusia yang terbaik yang mulia itu yang kita inginkan di hadapan masyarakat, di hadapan Tuhan gitu ya. Saya kira jadilah seperti para teladan tokoh kita banyak kok gitu ya, seperti Hugeng, Hatta gitu ya, yang sampai Muhammad Hatta ya gitu ya. Itu juga contoh yang menurut saya bagus. Banyak kok yang lain juga gitu. Syahrir juga bagus. Saya kira itu. Makasih. Oke, baik. Terima kasih atur nuhun Kang Asep. Terima kasih Mas Dimas, makasih Mas Yose, Kang Nuhun dan Mas Bonggas. Ini terima kasih yang akhirnya bisa mengakhiri kegiatan pada siang hari ini. Sebenarnya masih mau lama tapi karena ada sesi kedua jadi kita dibatasi oleh sesi kedua, dan tidak kalah menariknya di sesi kedua ini karena ada tema politik yang terkait tentang perempuan dan diisi oleh narasumbernya semua Sri Kandi politik perempuan. Nah ini kan menarik begitu, dan yang sesi ketiga juga menarik begitu terkait masalah digital, anak muda dan digital ini juga menarik. Jadi nanti kita akan break isoma sampai jam 12.30 untuk dimulai sesi kedua. Untuk sesi pertama saya terpaksa harus akhiri. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk narasumber semuanya dan kepada peserta diskusi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada khilaf dan kesalahan dari saya. Sebelum saya tutup, saya ada satu pantun. Jadi ini pantunnya seperti ini. Buka aplikasinya, scroll medsos dulu. Cari inspirasi, jangan hanya baca status. Cakep. Beda suku dan bahasa bukanlah halangan lo. Bersatu ciptakan solusi untuk bangsa dan generasi penerus. Dari saya Erwin Andika, saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi kedua ya. Sampai ketemu. Oke.